Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2441. Putra Emosi Tertutup Yang Mulia Surgawi. Ji Wuming melirik Ling Han sebelum menggelengkan kepalanya, dan menjawab, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa tingkat duniawi yang memutus, tingkat jiwa yang membagi, jalur surgawi, dan yang lainnya tidak ada sebelumnya. Gagasan ini hanya muncul setelah transformasi langit dan bumi. Bagaimana reaksi Anda? Mulut Ling Han sedikit ternganga, dan dia berkata dengan heran, aku mungkin akan bereaksi seperti ini. Ji Wuming mengangguk, dan berkata, dulu, jalan surgawi tidak ada. Dengan kata lain, dalam kehidupan Ji Wuming sebelumnya saat dia menjadi Buddha kuno 9 cahaya tidak perlu melintasi jalan surgawi untuk menjadi Raja Surgawi. Sebaliknya, mereka menggunakan metode lain untuk membentuk benih surgawi mereka. Ling Han merenungkan ini. Beberapa waktu yang lalu, dia telah menemukan alat surgawi yang rusak di jalur surgawi. Itu telah ditinggalkan oleh Ibu Karmic Life Heavenly Venerable. Menggabungkan penemuan ini dengan kata-kata Ji Wuming, dapat dibuktikan bahwa Celestial Path pernah menjadi bagian dari Celestial Realm. Setelah transformasi langit dan bumi, wilayah ini telah terputus dari alam surgawi dan berubah menjadi alam misteri. Setelah itu, para elit Ascending Origin Tier yang ingin menjadi Celestial King harus memasuki dunia misteri ini untuk membentuk Celestial Seed. Ling Han merenungkan ini sejenak sebelum berkata, sepertinya langit dan bumi juga bermain catur. Pada kenyataannya, langit dan bumi adalah yang paling kuat. Terlepas dari bagaimana seseorang berkultivasi, mereka tidak dapat melampaui kekuatan langit dan bumi. Ambil, misalnya, yang mulia surgawi emosi tertutup dan yang lainnya. Langkah kaki mereka hanya bisa berhenti di sini. Jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka akan membutuhkan alam surgawi untuk runtuh. Di alam ini, semua orang tunduk pada penindasan langit dan bumi. Saat ini, ada pertempuran sengit antara alam surgawi dan alam asing. Langit dan bumi alam surgawi secara alami tidak mau runtuh, namun tidak dapat secara langsung mengganggu pertempuran. Maka dari itu, pihaknya membuat beberapa pengaturan lain seperti mempercepat munculnya beberapa peluang langka. Dengan melakukan itu bisa memelihara semakin banyak keajaiban yang bisa menahan invasi alam asing. Namun, ada juga kemungkinan lain. Mungkin langit dan bumi sudah mengatur segalanya sejak lama. Bahkan, itu mungkin telah mengatur hal-hal beberapa zaman yang lalu, ketika jalan surgawi pertama kali muncul, langit dan bumi. Apa yang ingin dia lakukan, Ling Han? Ada raungan keras saat seorang pria tampan berjalan mendekat. Gaya berjalannya seperti naga dan harimau, dan dia seperti penguasa tertinggi saat dia berjalan. Cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, dan seolah-olah orang hanya bisa sujud di hadapannya. Meskipun Ling Han belum sepenuhnya pulih, dia sama sekali tidak takut pada orang ini. Dia belum menghabiskan kekuatan regulasinya, jadi kekuatan pertempurannya masih sama menakutkannya. Dia tetap diam saat dia melihat ke arah pria itu. Saya Dongfang Rui, pemuda itu mengumumkan. Kata-katanya secara mengejutkan berubah menjadi semua jenis simbol binatang abadi, dan ini benar-benar pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Oh, oke, jawab Ling Han dengan anggukan. Dia kemudian menoleh ke Ji Wuming, dan melanjutkan, Kakak Ji, bagaimana menurutmu? Dia benar-benar mengabaikan Dongfang Rui. Ling Han, Dongfang Rui meraung marah. Ledakan, cahaya keemasan di sekelilingnya bergetar, dan dia seperti dewa matahari yang akan meletus. Jia Lan melangkah maju, dan berkata, Saudara Dongfang, tolong tenang. Sosoknya indah, dan penampilannya juga sangat indah. Dia sangat menarik. Pulau ini dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui,
jadi ini adalah waktu untuk kerjasama dan pengertian, kata si Chanzi juga. Dongfang Rui terhalang, dan dia tidak menggunakan kekerasan pada Jia Lan. Sebaliknya, dia menatap Ling Han dengan ekspresi dingin, dan berkata, saya telah mendengar banyak orang berbicara tentang kesombongan Anda akhir-akhir ini. Benar saja, mereka mengatakan yang sebenarnya. Ling Han mengangkat alisnya, dan berkata, kamu tidak puas? Karena orang ini dipenuhi dengan permusuhan, apakah perlu baginya untuk menghormati? Dongfang Rui meraung dengan tawa menghina. Ketika saya menantang dunia, nenek moyang Anda mungkin masih mendekam di lubang. Ling Han langsung menyadari. Oh, apakah kamu keturunan lain dari Raja Surgawi Surga ke-9? Apakah mereka menyegelmu selama beberapa zaman, tetapi lupa untuk menyegel mulut beracunmu lebih lama lagi? Ini, Dongfang Rui hampir meledak dalam kemarahan. Bagaimana orang ini begitu beracun? Rambut hitamnya berdiri tegak, dan cahaya keemasan di sekelilingnya berubah menjadi pedang surgawi yang menunjuk ke Ling Han. Itu siap untuk menyerang kapan saja. Dia adalah bintang raja, dan dia lebih dari itu menjadi Raja Sudo Celestial sekarang. Indeks vitalitasnya kira-kira sekitar 4.800, jadi kekuatannya secara alami akan mencengangkan. Namun, dia tiba-tiba menahan amarahnya, dan berkata dengan suara serius, ayahku adalah yang mulia surgawi. Emosi tertutup. Ling Han tercengang. Yang mulia surgawi D asterisk CK tersegel sebenarnya memiliki seorang putra? Dia melihat Dongfang Rui dari atas ke bawah, dan berkata, apakah kamu yakin kamu bukan putra tetanggamu? Dongfang Rui tidak dapat menahan diri lagi. Dengan teriakan, dia menyerang Ling Han tanpa memperhatikan hal lain. Cahaya keemasan di sekelilingnya berdenyut, dan seolah-olah itu mengembuskan pedang emas demi pedang emas. Ini adalah pemandangan yang mencengangkan. Ini seperti yang diharapkan dari bintang raja yang telah memerintah pada masanya. Dia sangat kuat. Namun, Ling Han tidak takut. Dia telah melampaui tingkat bintang raja, dan indeks evolusinya telah meningkat menjadi 11. Bahkan bintang raja hanya bisa menatapnya, tanpa menggunakan seni tubuhnya, dan hanya mengandalkan kekuatan regulasinya, dia sudah bisa mencapai indeks vitalitas 4.900. Ini akan memberinya keuntungan besar. Dia menekan ke depan dengan telapak tangannya, langsung menjebak Dongfang Rui. Semua perjuangan Dongfang Rui sia-sia. Ada kesenjangan indeks vitalitas 100 di antara mereka, dan ini seperti jurang pemisah antara tingkat kaisar dan tingkat raja. Ling Han melangkah maju, dan dia baru saja akan mengayunkan telapak tangannya ke wajah Dongfang Rui. Mata Dongfang Rui langsung menyipit karena marah. Suara mendesing, sebuah pedang emas melompat keluar dari antara alisnya, langsung melepaskan kekuatan yang tangguh. Alat surgawi, pedang emas langsung menghancurkan batasan spasial Ling Han, memungkinkan Dongfang Rui untuk membebaskan diri. Dengan raungan marah, dia menebaskan pedang ke arah Ling Han. Dia adalah putra seorang yang mulia surgawi, jadi memiliki alat surgawi sejelas mungkin. Namun, setelah mencuri beberapa pandangan ke pedang, Ling Han tercengang dengan apa yang dia temukan. Ini bukan alat surgawi. Pedang emas ini memang ditempa dari logam surgawi. Namun, kekuatannya hanya setara dengan pedang iblis surgawi. Itu hanya di Ascending Origin Tier. Jelas bahwa Dongfang Rui dipenuhi dengan ambisi. Dia tidak ingin dilindungi oleh ayahnya, dan dia ingin menempa alat surgawi untuk dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari alat surgawi. Ling Han tertawa keras saat dia menghunus pedang iblis surgawinya. Ledakan, keduanya bertukar serangan. Seperti sebelumnya, Dongfang Rui diledakkan kembali. Dia sangat heran. Dia tidak membayangkan bahwa Ling Han juga memiliki alat surgawi. Selain itu, alat surgawi ini sama dengan miliknya. Ling Han juga mencoba memalsukan alat surgawinya sendiri. Kerugian Dongfang Rui terlalu besar. Jadi itu sia-sia terlepas dari seberapa luar biasa dia. Dia tidak bisa membalikkan keadaan, dan dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Ini adalah pertempuran yang benar-benar sepihak. Jia Lan, si Chanzi,
dan pemuda lainnya semua tercengang. Mereka tahu bahwa Ling Han kuat, tetapi mereka pasti tidak membayangkan bahwa dia sekuat ini. Dia bisa menghancurkan mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama. Orang harus menyadari bahwa mereka semua adalah bintang raja. Dengan kata lain, tidak ada ruang ekstra untuk maju. Saat ini, bagaimanapun, Ling Han jelas lebih kuat dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Hanya mata Ji Wuming yang menyala. Dia dipenuhi dengan semangat juang. Kesal, dia segera menyerbu ke depan. Peng, dia menendang Dongfang Rui ke samping, dan pedang surgawi melesat dari atas kepalanya. Itu juga ditempa dari logam surgawi biasa. Itu bukan alat surgawi. Ling Han telah melihat pedang surgawinya yang lain sebelumnya, yang telah ditempa menjadi alat surgawi. Namun, ini adalah alat surgawi. Jelas bahwa mereka yang berambisi besar semuanya menolak menggunakan alat berharga milik orang lain. Sebaliknya, mereka berniat memelihara mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka bisa menciptakan sesuatu yang paling cocok untuk mereka. Ini adalah kasusnya bahkan jika itu adalah alat berharga yang ditempa di kehidupan mereka sebelumnya. Mereka akan membuangnya seenaknya, karena mereka telah memutuskan untuk bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Mereka harus dengan bersih memutuskan segalanya dari kehidupan mereka sebelumnya. Benar saja, Ji Wuming adalah orang yang sangat bijaksana dan memiliki tekad yang besar. Mata Ling Han juga menyala. Dongfang Rui sebenarnya telah ditendang oleh Ji Wuming. Meskipun ada unsur kejutan, ini masih merupakan cerminan yang jelas bahwa Ji Wuming lebih kuat dari Dongfang Rui. Lawan yang dia junjung tinggi tidak lain adalah Ji Wuming. Melihatnya menjadi lebih kuat, Ling Han tidak bisa menahan perasaan senang. "Ayo bertempur," katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan raungan keras, Ji Wuming menyerang dengan pedangnya. Aura pembunuh yang tak terbatas melonjak ke udara. Dalam kehidupan ini, dia seperti iblis, benar-benar meninggalkan agama Buddha yang dia dirikan secara pribadi di kehidupan sebelumnya. Dia adalah penguasa kematian, hukuman, dan serangan. Chapter 2442. Lawan langka. Ling Han bertarung melawan Ji Wuming. Ini bukan pertempuran pertama mereka, dan kemungkinan besar juga bukan yang terakhir. Tidak ada orang yang bersikap mudah pada yang lain. Mereka berdua bertarung dengan kekuatan penuh mereka, melepaskan kekuatan penuh mereka. Menjadi mudah akan menjadi tindakan penghinaan terhadap lawan mereka. Sementara itu, Dongfang Rui memamerkan giginya di samping. Tendangan Ji Wuming sangat berat, dan dia masih kesakitan bahkan sampai sekarang. Ini adalah rasa sakit yang kikir yang mencapai sampai ke tulangnya. Dia memasang ekspresi sedih saat dia melirik Ji Wuming dan kemudian Ling Han. Dia direbus dengan niat membunuh. Satu tidur telah mengubah segalanya. Dia pernah menjadi bintang raja yang tak terkalahkan, dan bahkan sulit untuk menemukan lawan. Namun, sekarang, tidak hanya ada beberapa bintang raja, tetapi bahkan ada yang lebih kuat darinya. Di masa lalu, dia mendambakan lawan yang kuat. Sekarang dia telah menemukan lawan seperti itu, bagaimanapun, dia tidak bisa menerima inferioritasnya. Ini terutama karena Ling Han dan Ji Wuming terlalu kuat. Mereka jauh lebih kuat darinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa melihat secercah harapan. Dia harus memusnahkan lawan seperti itu. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya, dan dia menyalurkan kekuatannya ke kondisi puncak. Jika Ling Han dan Ji Wuming sama-sama menderita luka berat, dia akan menyerang dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, dia akan segera memasuki negara terlarang surga, mendorong kekuatan pertempurannya ke tingkat Raja Surgawi. Dia kemudian akan membunuh mereka dengan satu pukulan pedangnya. Pemuda lainnya melirik Dongfang Rui, tanpa terasa bertukar pandang dengannya. Dongfang Rui segera mengerti niatnya. Pemuda itu berkata, "Tinggalkan satu untukku." Dia sedikit mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke Ling Han. Ini untuk menandakan bahwa Ling Han adalah miliknya. Pemuda lain juga memberikan anggukan kecil. Dia kemudian mengunci pandangannya pada Ji Wuming. Dongfang Rui berhenti fokus pada Ji Wuming.
Dia benar-benar percaya diri dengan kemampuan pemuda lainnya. Ini karena latar belakangnya tidak lebih lemah darinya. Di masa lalu, dia juga tak terkalahkan di tingkat kultivasinya. Demikian pula, dia juga telah disegel sampai saat ini, menunggu kesempatan besar dari jalan surgawi ini. Dia dipanggil Xuan Rong, dan dia adalah cucu dari Jiwu Heavenly Venerate. Pada saat yang sama, dia juga merupakan penerus klan Jiwu yang paling kuat. Ling Han merasa sangat senang dan puas saat ini. Ji Wuming jelas merupakan lawan yang baik. Jika ada orang lain yang bisa menyaingi dia, itu adalah Huai Jian dari alam asing, yang dianggap sebagai bintang raja paling kuat dalam sejarah. Namun, Ling Han masih lebih kuat. Ini karena indeks evolusi Ji Wuming belum mencapai 11, itu hanya sangat dekat dengan 11. Meskipun ini hanya perbedaan kecil inilah yang membuat kekuatan pertempuran Ji Wuming sedikit lebih lemah daripada Ling Han. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, celah ini akan diperbesar lebih jauh dan lebih jauh. Sangat baik, Ji Wuming tidak meringkuk sama sekali. Dengan raungan, gelombang misterius memancar dari tubuhnya, langsung meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan jumlah yang signifikan. Tidak hanya dia menyamai Ling Han, tetapi dia bahkan melampaui Ling Han dengan jumlah yang signifikan. Saat ini, kekuatan Ji Wuming sangat dekat dengan Raja Surgawi. Dia belum menelan Crimson Demonic Earth, dan dia malah memasuki semacam keadaan misterius. Keadaan ini memungkinkan dia untuk menyaingi kekuatan Raja Surgawi. Negara terlarang surga, ini adalah keadaan yang bahkan langit melarang. Ini karena Raja Surgawi mewakili kehendak langit dan bumi. Jadi, apakah bagi para pembudidaya Ascending Origin Tier yang sangat sedikit untuk menyaingi ini bukan tindakan provokasi terhadap surga? Jadi, itu secara alami dilarang. Setelah memasuki kondisi ini, Ji Wuming menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Kekuatan pertempurannya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Karena Ji Wuming telah menjadi Raja Surgawi di kehidupan sebelumnya, Raja Surgawi surga ke-9 yang paling kuat. Pada saat itu penguasaan peraturannya hampir bisa melampaui semua Raja Surgawi. Ketika orang lain mencapai tingkat Raja Surgawi, mereka hanya menikmati peningkatan tingkat kultivasi. Namun, hal berbeda baginya. Setelah mencapai level ini, dia bisa menggunakan kekuatan regulasi dengan lebih baik, sehingga memungkinkan kekuatan pertempurannya meningkat secara signifikan. Ling Han langsung didorong ke kaki belakangnya. Bagi orang lain, kecepatan kultivasi mereka akan tumbuh lebih lambat semakin tinggi mereka maju. Mereka akan membutuhkan lebih lama dan lebih lama untuk membiasakan diri dengan setiap tingkat kultivasi. Namun, hal yang berbeda untuk Ji Wuming. Kecepatan kultivasinya akan tumbuh lebih cepat semakin dekat dia menjadi Raja Surgawi. Selain itu, dia tidak perlu membiasakan diri dengan apapun. Dia sudah menjadi Raja Surgawi terkuat di kehidupan sebelumnya. Ledakan, 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 Ji Wuming sangat mendominasi, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia mengacungkan pedangnya, membuatnya tampak sangat tampan. Namun, auranya seperti iblis, luar biasa namun memesona pada saat yang sama. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Dia terus memegang pedangnya dengan tangan kanannya. Sementara dia mengepalkan tangan kirinya, dia kemudian mengaktifkan seni tubuhnya dan melepaskan Fist of Fury miliknya. Ini adalah kombinasi dari peraturan dan seni tubuh. Jadi, tidak masalah bahkan jika dia tidak mengembangkan negara terlarang surga. Ini adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Faktanya, ini setara dengan kekuatan gabungan dari dua Raja Sudo Celestial, satu dengan indeks vitalitas 4999, dan yang lainnya dengan indeks vitalitas 4900. Ini sangat menakutkan. Ini memungkinkan kecakapan pertempuran Ling Han untuk segera melompat ke 5000. Dia tidak lebih lemah dari Ji Wuming. Mereka berdua melepaskan kartu truf mereka. Namun tidak ada pihak yang mampu mengalahkan yang lain. Kekuatan mereka sangat dekat. Saat mereka menyaksikan pertempuran antara dua orang aneh itu, bahkan Jia Lan dan bintang raja lainnya hanya bisa mendecakkan lidah mereka dengan heran. Terlalu kuat, bahkan jika mereka memasuki Heaven Forbidden State atau menelan Crimson Demonic Earth, kekuatan pertempuran mereka hanya bisa tumbuh sangat dekat dengan Celestial King Tier.
bagaimana mungkin mereka bisa melampaui level ini? Ini adalah batasan langit dan bumi. Jika seseorang bukan Raja Surgawi, mereka hanya bisa tetap berada di bawah level Raja Surgawi. Namun, kedua orang ini menentang surga. Faktanya, hanya dengan menentang surga seseorang dapat menjadi yang mulia surgawi. Ini karena yang mulia surgawi lahir dari menentang surga. Mereka bukan milik surga dan bumi, dan mereka bahkan akan menjadi sasaran surga dan bumi. Mungkin, dua yang mulia surgawi akan muncul di generasi ini. Jialan dan yang lainnya semua memasang ekspresi iri. Namun, mereka segera mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka juga memiliki kesempatan. Benih surgawi yang sempurna, salah satu kesempurnaan, dan yang dipelihara dari esensi langit dan bumi selama beberapa zaman. Benih surgawi ini dapat memberi mereka secercah harapan untuk maju ke tingkat yang mulia surgawi ketika naik ke surga ke-9. Aku harus mendapatkan ini, mereka semua berpikir sendiri. Untuk mendapatkan benih surgawi yang sempurna ini, mereka akan membunuh orang-orang di samping mereka tanpa ragu-ragu. Ling Han dan Ji Wuming masih terlibat dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, kekuatan pertempuran mereka masing-masing telah melonjak menjadi sekitar 5.100. Ini benar-benar menakutkan. Hanya gelombang kejut dari serangan mereka saja yang bisa dengan mudah membunuh elit Ascending Origin Tier. Jika para penonton tidak semuanya Raja Sudo Celestial, banyak dari mereka pasti akan terbunuh. Namun, dalam pemandangan yang aneh, pertempuran sengit antara dua Raja Sudo Celestial gagal mempengaruhi rumput dan tumbuh-tumbuhan di pulau itu. Seolah-olah tanaman ini menyatu dengan pulau. Jika seseorang ingin merusak mereka, mereka harus menghancurkan seluruh pulau. Ini sangat luar biasa. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran Raja Surgawi sudah cukup besar untuk dengan mudah menghancurkan benda langit di langit. Dengan demikian, bukankah menghancurkan pulau kecil menjadi tugas yang mudah? Tempat ini memang aneh. Setelah bertarung selama 2 jam lagi, Ling Han dan Ji Wuming berhenti menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Hahaha, mereka berdua bertukar pandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua merasa sangat puas. Sangat jarang menemukan lawan yang begitu berharga. Ling Han memiliki perasaan bahwa dia bisa menjadi yang mulia surgawi 10 kali lebih cepat dengan Ji Wuming. Lawan yang baik bisa memberinya motivasi tanpa akhir. Ji Wuming jelas merasakan hal yang sama juga. Dengan demikian, ada juga semangat juang dan penghargaan di matanya saat dia menatap Ling Han. Dongfang Rui dan Xuan Rong bertukar pandang, keduanya sedikit mengernyit. Mereka tidak menyangka bahwa Ling Han dan Ji Wuming akan menghentikan pertempuran mereka begitu cepat. Mereka jauh dari melukai satu sama lain. Karena itu, mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Ling Han melirik dan berkata, "Jangan gegabah dan jangan mencari kematian." Dia tidak menyerang mereka sembarangan. Ini karena setiap orang memiliki kartu truf terakhir maju ke tingkat Raja Surgawi. Tidak hanya kecakapan pertempuran mereka tetap di tingkat Raja Surgawi, tetapi bahkan akan melonjak dengan jumlah yang signifikan. Jadi, kecuali seseorang bisa berhasil meluncurkan serangan mendadak, lebih baik tidak membuang energi mereka untuk mencoba membunuh orang lain. Tentu saja, Ling Han juga tidak perlu memberikan wajah Dongfang Rui dan Xuan Rong. Lagi pula, bisakah mereka menjadi sangat marah sehingga mereka memilih untuk maju ke tingkat Raja Surgawi? Chapter 2443 Huo Furong. Baik Dongfang Rui dan Xuan Rong gemetar karena marah. Kapan mereka diperlakukan seperti ini sebelumnya? Namun, mereka memang bukan tandingan Ling Han. Bahkan jika mereka bekerja sama dan memasuki negara terlarang surga, mereka hanya akan mampu menekan Ling Han. Mencoba membunuhnya dalam waktu singkat yang disediakan oleh Heaven Forbidden State adalah hal yang mustahil. Bagaimanapun, jika mereka mendorong lawan mereka terlalu jauh, dia bisa menerobos ke tingkat Raja Surgawi. Dengan kata lain, semua orang memiliki kartu truf yang mematikan. Dengan demikian, mereka tidak akan mendorong hal-hal terlalu jauh jika mereka tidak percaya diri. Bodoh naif, Dongfang Rui menegur.
Ini di bawah saya untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Xuan Rong juga berkata dengan suara dingin. Ling Han menatap ke kejauhan dan berkata, "Kakak Ji, apakah kamu memperhatikan? Semua orang yang dipaksa masuk ke pulau ini adalah bintang raja. Hanya Bewiching Maiden Rou yang merupakan pengecualian. Ini karena dia datang bersama Ling Han dan yang lainnya." Ji Wuming mengangguk dan menjawab, "Jika seseorang bukan bintang raja, sangat sulit bagi mereka untuk sampai di sini." Namun, Ling Han tidak setuju dengan pernyataan ini, mengatakan, "Meskipun saya mengancam tanaman merambat air yang saya temui, jika mereka bersikeras menyerang, hasilnya akan sulit untuk ditentukan. Dia hanya memiliki bintang asal surga dan bumi dalam jumlah terbatas, namun ada total 19 tanaman merambat air. Jika mereka menyerang tidak peduli biayanya, dia memang bisa menghancurkan banyak tanaman merambat air, tetapi kelompok 4 juga akan terjerumus ke dalam situasi yang berbahaya. Pada saat itu, mereka tidak punya pilihan selain maju ke tingkat Raja Surgawi. Jika tidak, satu-satunya nasib mereka adalah kematian." Ling Han tanpa sadar menarik napas tajam. Tanaman merambat air tidak mempertimbangkan ini, bukan? Apakah karena inilah tanaman merambat air meninggalkan mereka dengan secercah harapan? Apakah tujuan mereka hanya untuk memaksa mereka ke pulau ini? Jika ini benar, maka bahaya besar macam apa yang ada di pulau ini? Ling Han menyuarakan keprihatinannya, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan Dongfang Rui dan Xuan Rong tercengang. Mereka tidak bodoh, jadi mereka dengan mudah menyadari masalahnya hanya dengan sedikit pemikiran. Bahaya macam apa yang ada di pulau ini? Mungkin tempat ini ditekan oleh langit dan bumi. Mencegah kita maju ke tingkat Raja Surgawi, mereka segera memikirkan kemungkinan ini. Faktanya, ini adalah kartu truf terbesar mereka. Dengan tanda benih surgawi mereka yang sempurna, dan dengan bakat bintang raja mereka, begitu mereka maju ke tingkat Raja Surgawi, kecakapan pertempuran mereka akan langsung melambung ke surga kedua. Dengan kata lain, mereka pada dasarnya bisa berkeliaran di jalan surgawi sesuka mereka. Mereka semua menguji hipotesis ini. Mereka sedikit melonggarkan pembatasan kultivasi mereka. Awan gelap langsung berkumpul di atas kepala, dengan gemuruh guntur dan kilatan kilat. Aneh, tempat ini tidak terputus dari langit dan bumi, jadi mereka tidak dicegah untuk maju ke tingkat Raja Surgawi. Lalu apa yang salah? Meskipun mereka semua adalah bintang raja, mereka masih tidak bisa memahami situasinya. Mereka benar-benar bingung. Mungkin mereka akan terjebak di sini selama 10.000 tahun, namun, ini tidak masuk akal. Pada saat itu, mereka semua akan memilih untuk maju ke tingkat Raja Surgawi. Paling-paling, mereka hanya akan menghadapi sedikit ketidaksempurnaan. Namun, ini masih bisa diterima. Mereka semua memiliki tekad yang kuat, jadi tidak ada rasa takut atau kebingungan di antara mereka. Mereka hanya menunggu di pulau itu, dengan tenang menunggu perubahan apapun. Beberapa hari berlalu, dan orang lain tiba di pulau itu. Ini adalah seorang gadis muda yang terlihat berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dia kecil dan mungil, meskipun dia jelas bukan orang normal. Lagi pula, bisakah orang biasa sampai ke pulau ini sendirian? Dia tidak hanya di Ascending Origin Tier, tetapi dia juga seorang bintang raja. Tentu saja, dia juga sudah menjadi Raja Sudo Celestial. Perawan surgawi Furong, setelah melihat gadis muda ini, Dongfang Rui dan Xuan Rong secara mengejutkan menyambutnya dengan hormat. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, terutama bagi mereka. Gadis muda itu bertindak sangat senior saat dia melirik Dongfang Rui dan Xuan Rong dengan tenang. Dia kemudian mengangguk mengiyakan. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dan dia tidak terlalu memperhatikan siapapun. Namun, matanya tanpa sadar menyala ketika dia melihat Little Terror. "Anjing," serunya. Dia tampak seperti anak kecil yang baru saja melihat mainan baru. Citra kerasnya langsung hancur. Apakah dia benar-benar super elit? Huo Furong, murid Ji Wuming, berkontraksi, dan ekspresi kesungguhan yang langka menyebar di wajahnya. Gadis muda itu memiringkan kepalanya untuk melihat Ji Wuming. Dia menggigit bibirnya dengan gigi seputih salju seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Mereka yang telah melihatku semuanya telah mati.
hanya satu orang yang merupakan pengecualian. Dia bertepuk tangan dan berseru dengan suara polos, "Kamu adalah 9 cahaya yang botak." Hati Ling Han tersentak. Gadis muda ini terlihat polos dan menggemaskan, tetapi pada kenyataannya, dia kemungkinan besar adalah pembawa kematian. Mereka yang telah melihatku semuanya telah mati. Apa yang diungkapkan oleh kata-kata ini? Dia pasti memiliki latar belakang yang mendalam. Pada saat yang sama, dia pasti memiliki kekuatan yang menakutkan juga. Karena hal inilah Dongfang Rui dan Xuan Rong, keturunan yang mulia surgawi, memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Mereka takut menyinggung gadis muda ini. Untuk mengatakan apa-apa lagi, Ji Wuming pasti sangat kuat dalam kehidupan sebelumnya juga. Namun, dilihat dari nada bicara gadis muda itu, dia hanya berhasil bertahan setelah bertemu dengannya. Ji Wuming mengangguk dan berkata, "Ingatanmu sangat bagus. Jika kamu bisa menahan 100 seranganku, aku tidak akan membunuhmu. Ini adalah aturan yang saya tetapkan," kata gadis muda itu. Dia dipanggil Huo Furong. Dia melihat Ji Wuming dari atas ke bawah, dan melanjutkan, "Kamu mengubah penampilanmu, dan aku hampir gagal mengenalimu. Anda mungkin memiliki hak untuk bertarung dengan saya sekarang. Namun, Anda hanya dapat memblokir 1000 serangan paling banyak." Dia penuh percaya diri. Ling Han tanpa sadar menggenang dengan semangat juang. Dia melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana dengan saya?" Huo Furong melirik Ling Han, dan pupilnya tanpa sadar berkontraksi. "Aku tidak bisa melihatmu." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kamu sangat kuat. Bukan dalam hal peraturan, tetapi dalam hal-hal lain." Ling Han tercengang setelah mendengar ini. Gadis muda ini benar-benar mengesankan. Dengan sekali pandang, dia segera menentukan bahwa seni tubuhnya lebih kuat. "Ayo, pertempuran." Gadis muda itu sangat mendominasi dan tegas, dan dia segera bergegas maju untuk menyerang Ling Han. Setelah melihat serangannya, Ling Han bisa memastikan bahwa dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Kecakapan bertarungnya benar-benar menakutkan. Ji Wuming sudah kuat, tetapi indeks vitalitasnya hanya mendekati 4.900. Itu belum melewati ambang batas ini. Namun, Huo Furong pasti telah melewati ambang batas ini. Dia benar-benar mampu menyaingi Ling Han. Bahkan, dia mungkin bisa melampaui dia. Indeks vitalitasnya kemungkinan besar mencapai 4.950. Indeks evolusi gadis muda ini pasti telah melampaui 11. Faktanya, itu melonjak menuju 12. Ling Han tercengang. Ini adalah keajaiban paling kuat yang pernah dia temui. Memang, bahkan Huai Jian tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, indeks evolusi hanyalah indeks evolusi. Menemukan peluang langka adalah masalah lain sama sekali. Ling Han mengaktifkan seni tubuhnya, memungkinkan indeks vitalitasnya mendekati 5.000. Kekuatan pertempurannya langsung melampaui miliknya. Huo Furong memasang ekspresi heran. "Kamu jelas-jelas belum memasuki Heaven Forbidden State, dan kamu juga jelas tidak menelan Crimson Demonic Earth. Jadi bagaimana kekuatan pertempuranmu begitu dekat dengan tingkat Raja Surgawi?" "Tebakan," Ling Han menjawab sambil tersenyum. Gadis muda ini tampak terlalu mungil dan muda, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memperlakukannya sebagai lawan bagaimanapun caranya. Dia tiba-tiba menyadari, dan dia berkata, "Kamu adalah keturunan yang mulia surgawi api hijau." "Dia tuanku," Huo Furong menegur. Dia mengerutkan alisnya yang ramping, dan dia tampak sangat marah. Tuannya selalu lajang, jadi bagaimana dia bisa memiliki keturunan? Ling Han memfitnah yang mulia surgawi, tidak heran dia terlihat sangat mungil dan muda. Dia kemungkinan besar berlatih beberapa jenis teknik kultivasi yang memungkinkannya untuk mempertahankan bentuk ini. Ling Han mendorong Huo Furong kembali dengan pukulan, sambil tersenyum berkata, "Jika kamu tidak memasuki negara terlarang surga, kamu tidak akan bisa menyaingiku." Meskipun indeks vitalitasnya hanya beberapa lusin lebih rendah dari miliknya, begitu pertempuran mereka berlangsung cukup lama, keuntungannya akan tumbuh semakin besar. "Betapa sombongnya," Huo Furong berkata dengan senyum menghina. "Namun, kamu benar tentang satu hal. Saya harus lebih serius." Ledakan api hijau meletus di sekelilingnya, tampak menakutkan.
Chapter 2444. Terjebak. Api hijau naik, dan aura Huo Furong juga melonjak. Tak lama, auranya telah melampaui tingkat Raja Surgawi. Bagaimana ini mungkin? Kecakapan pertempuran adalah kecakapan pertempuran, dan ini memang bisa melampaui tingkat kultivasi. Namun, saat ini, bukan kekuatan pertempuran Huo Furong yang telah melampaui tingkat Raja Surgawi. Sebaliknya, itu adalah indeks vitalitasnya yang telah melampaui 5.000. Seseorang harus menyadari bahwa terlepas dari apakah itu negara terlarang surga atau bumi iblis merah, hal-hal ini hanya dapat meningkatkan indeks vitalitas seseorang ke tingkat yang sangat dekat dengan Raja Surgawi. Sekarang, bagaimanapun, indeks vitalitas Huo Furong telah pasti melampaui 5.000. Dengan kata lain, dia sekarang adalah Raja Surgawi. Baik Dongfang Rui dan Xuan Rong menghormatinya, dan dia bahkan telah mengalahkan Ji Wuming di kehidupan sebelumnya. Jelas bahwa dia memiliki bakat yang menakjubkan. Namun, ini terlalu mencengangkan. Huo Furong dianggap sebagai keajaiban paling kuat sepanjang sejarah. Jika bukan karena benih surgawi yang sempurna ini, mungkin dia sudah menjadi yang mulia surgawi, kata Dongfang Rui. Dia hampir tidak bisa menahan rasa irinya. Xuan Rong juga mengangguk, berkata, yang mulia surgawi api hijau memiliki harapan besar untuknya, dan dia berharap bisa menjadi yang mulia surgawi tingkat kedua. Mereka berdua lahir jauh lebih lambat dari Huo Furong, jadi mereka berdua telah mendengar tentang legendanya. Faktanya, bahkan yang mulia surgawi emosi tertutup dan yang mulia surgawi Jiu secara pribadi menyatakan bahwa keturunan mereka lebih rendah dari Huo Furong. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, mereka secara alami tidak akan bahagia. Namun, kedua yang mulia surgawi secara pribadi mengatakan ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain menerima ini. Bakat Huo Furong dapat dianggap tak tertandingi dalam sejarah. Dia bisa dipandang sebagai Celestial Maiden nomor 1 di dunia. Bocah kecil, ketika aku mengalahkan lawan di seluruh dunia, kamu masih tidak terlihat, Huo Furong berkata. Dia seperti ratu api, dengan seluruh tubuhnya diselimuti api hijau yang membakar. Namun, dia tetap tidak bisa dihancurkan. Sementara itu, kobaran apinya sangat besar sehingga Ling Han merasakan dorongan yang kuat untuk menghindari menyentuhnya. Ini terlalu menakutkan. Sumber kekuatan api, Ling Han menebak. Ini karena dia pernah memiliki kekuatan sumber api juga. Namun, setelah maju ke tingkat istana abadi, dia telah memutuskan 9 kekuatan sumber. Saat ini, mereka juga akan menjadi Raja Surgawi. Namun, kekuatan sumber langit dan bumi sudah berada di tingkat Raja Surgawi untuk memulai. Jadi 9 kekuatan sumber tidak perlu melintasi jalur surgawi. Setelah mencapai kultivasi yang sesuai, mereka secara alami akan maju di tingkat. Memang, jawab Huo Furong. Dia mengulurkan tangan kanannya, menunjukkan kulitnya yang seputih salju dan hampir transparan. Dia benar-benar halus dan indah seperti batu giok. Seekor kelinci kecil muncul di telapak tangannya, sangat kecil sehingga tampak sedikit menyedihkan. Itu melompat-lompat di tangannya. Kelinci ini benar-benar terbentuk dari api, dan memancarkan rasa keaktifan dan kekuatan. Bakatnya tak tertandingi, dan ketika dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia, banyak kekuatan sumber telah secara aktif mengenalinya sebagai tuan mereka. Dengan demikian, dia dengan mudah mencapai membagi 9 jiwa. Selain itu, dia adalah individu dengan ambisi dan tekad yang besar. Jadi dia juga telah melepaskan kekuatan sumber ini ketika maju ke tingkat istana abadi. Namun, setelah itu, kekuatan sumber lain yang mendekati pencapaian besar telah secara aktif mengenali tuannya. Ini adalah api Phoenix hijau tanpa batas di tangannya. Kalau begitu ayo bertempur, kata Ling Han. Dia melepaskan serangan ke Huo Furong. Huo Furong dengan santai melakukan serangan balik. Kecakapan pertempurannya membatu pada saat ini. Dengan satu gelombang tangannya, seolah-olah dia bisa melenyapkan langit dan bumi. Indeks vitalitasnya telah melonjak hingga 5.100. Ling Han perlu mengerahkan upaya besar untuk mengikutinya. Namun, dia tetap tak kenal takut. Huo Furong memang lebih kuat darinya. Namun,
Fisiknya juga luar biasa kuat. Batalkan keunggulan mereka, dan kecakapan pertempuran mereka sebenarnya serupa. Tidak ada pihak yang menikmati keuntungan dari yang lain. Setelah 1000 pertukaran, Huo Furong secara aktif mundur dari pertempuran. Dia melambaikan tangannya, dan berkata, "Kamu tidak buruk. Kamu juga sangat kuat," kata Ling Han sambil mengangguk. "Ada terlalu banyak batasan hak sekarang. Ayo bertarung lagi setelah maju ke tingkat Raja Surgawi," katanya. Ling Han menyetujui permintaannya. Sebelum menjadi Raja Surgawi, meskipun mereka memiliki semua jenis teknik untuk memiliki kekuatan pertempuran di tingkat Raja Surgawi, mereka masih tunduk pada banyak batasan yang menghalangi. Ji Wuming juga terbakar dengan semangat juang. Saat itu, dia bukan tandingan Huo Furong. Dia baru saja berhasil menanggung 100 pertukaran. Namun, dia sudah menjadi lawan terkuat Huo Furong. Selain itu, dia telah menjadi Raja Surgawi surga ke-9 yang paling kuat. Jadi ini adalah bukti yang cukup dari bakatnya. Namun, Huo Furong bahkan lebih kuat darinya. Faktanya, dia sudah memiliki bakat untuk menjadi yang mulia surgawi saat itu. Hanya karena ambisinya yang tinggi untuk menjadi yang mulia surgawi tingkat kedua, dia tetap disegel selama beberapa zaman. Hanya memikirkan lawan seperti itu membuat tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena semangat. Ling Han dan Ji Wuming sama-sama tipe orang yang menjadi lebih bersemangat saat lawan mereka semakin kuat. Emosi putus asa dan putus asa sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Huo Furong duduk, mendengarkan spekulasi yang dimiliki orang lain tentang pulau itu. Saat dia mendengarkan, tatapannya perlahan mengembara ke Little Terror. Jelas bahwa dia gatal untuk bermain dengannya. Faktanya, seolah-olah dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyambar teror kecil. Jika kita bekerja bersama, apa peluang kita bisa menembus batasan tanaman merambat air? Jia Lan bertanya. 100%, Dongfang Rui berkata dengan percaya diri. Ling Han mengerutkan kening setelah mendengar ini. Pada kenyataannya, mereka hanya memiliki sedikit pemahaman tentang tanaman merambat air. Mereka bahkan tidak tahu berapa banyak yang ada. Bagaimana jika ini adalah jumlah yang besar, misalnya 1000,5000 atau bahkan 100.000? Mereka tidak menyadari situasi musuh mereka, jadi bagaimana mungkin mereka memperkirakan peluang mereka? Tentu saja, keajaiban di sini memang sangat kuat. Jika mereka bekerja sama, kemungkinan besar mereka bisa melawan semua elit Ascending Origin Tier yang tersisa. Mengapa kita tidak mencobanya? Si Chanzi menyarankan. Meskipun ada konflik internal yang hebat di antara kelompok mereka, mereka semua memiliki tujuan bersama saat ini. Menyeberangi lautan. Jadi, ada alasan bagus bagi mereka untuk bekerja sama. Kalau begitu ayo pergi. Semua orang mengangguk setuju. Mereka berjalan ke pantai, dan seseorang membuang mayat binatang abadi untuk digunakan sebagai kapal. Mereka semua melompat, setelah itu mereka mendorong dengan telapak tangan mereka untuk berlayar ke laut. Itu tidak lama sebelum arus bawah yang menyeramkan menyusul mereka. Tanaman air itu mencoba menghancurkan kapal kita lagi, kata mereka semua. Kami akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang dan mencoba yang terbaik untuk menjauhkan tanaman merambat air. Satu kelompok akan berjaga-jaga, dan yang lain akan beristirahat. Kami akan merotasi grup setiap 1 jam, kata Huo Furong, mengalihkan pandangannya dari Little Terror. Tidak ada yang mengajukan keberatan. Bagaimanapun, perlu ada seseorang yang bertanggung jawab. Sebagai orang terkuat, dan sebagai seseorang yang bisa menekan keturunan yang tersegel emosional yang mulia surgawi dan yang mulia surgawi Jiu, Huo Furong memang pilihan terbaik. Dia juga tidak memiliki konflik langsung dengan Ling Han. Kelompok pertama yang berjaga adalah Si Chanzi dan Jia Lan. Keduanya melompat ke laut, dan tidak lama kemudian semua orang mendeteksi riak pertempuran. Namun, mereka dengan cepat menerima panggilan untuk penguatan dari 2 pembudidaya tanaman merambat air, nomor 300. Semua orang ketakutan setelah mendengar ini. Kecakapan pertempuran tanaman merambat air ini tidak berlebihan, dan sebenarnya tekanan laut yang paling menakutkan. Bahkan dengan fisik aneh Ling Han,
dia masih tidak bisa menahan tekanan ini terlalu lama. Jadi, bertarung di laut menempatkan mereka pada kerugian besar. 300 tanaman merambat air, ini adalah angka yang menakutkan. Bahkan Huo Furong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Kecuali dia maju ke tingkat Raja Surgawi, tidak mungkin dia bisa bertarung melawan 300 tanaman merambat air di laut. Bagaimana ada begitu banyak? Sial, lebih banyak tanaman merambat air menyerang, mereka menerima berita yang lebih buruk lagi. Mereka buru-buru mendayung kembali ke pulau. Mereka memandang ke arah laut, hanya untuk melihat ratusan sulur air menyembul dari permukaan. Seolah-olah mereka telah mengganggu sarang ular yang padat. Ini adalah adegan yang mengerikan. Mereka benar-benar berusaha menentang kita. Kami sekarang dapat memastikan bahwa tanaman merambat air ini dengan sengaja mencoba menjebak kami di pulau ini. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil sampai di sini. Jika tanaman merambat air ini semua bergegas untuk menyerang mereka sebelumnya, mereka hanya memiliki satu pilihan, yaitu maju ke tingkat Raja Surgawi. Apa yang mereka rencanakan, tak satu pun dari mereka bisa membuat kepala atau ekor situasi. Chapter 2445. Aroma buah. Ling Han dan yang lainnya terjebak di pulau itu. Ada ratusan tanaman merambat air yang menghalangi jalan mereka, dan mereka tidak bisa menembus penghalang ini sama sekali. Mereka telah berusaha untuk pergi dari arah yang berbeda. Namun mereka menemukan bahwa ada sejumlah tanaman merambat air yang mematikan pikiran. Setiap arah telah diblokir oleh beberapa ratus tanaman merambat air. Jelas bahwa tanaman merambat air ini tidak ingin mereka pergi. Kita tidak bisa terus seperti ini, semua orang mengerutkan kening dalam pikiran. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa mereka hanya bisa tinggal di sini selama 10.000 tahun. Yang paling penting adalah masih ada benih surgawi yang sempurna untuk diperjuangkan. Ini berkaitan dengan mencapai tingkat yang mulia surgawi. Faktanya, itu bahkan berkaitan dengan seberapa jauh mereka bisa naik di tingkat yang mulia surgawi. Tidak ada yang mau maju ke tingkat Raja Surgawi, mengorbankan diri mereka sendiri untuk membantu yang lain. Sebelum saat terakhir tiba, tidak ada yang mau melakukan ini. Satu demi satu, hari-hari berlalu. Tidak ada orang lain yang tiba di pulau itu. Seolah-olah pulau ini benar-benar hanya menyambut bintang raja. 1 bulan berlalu, dan semua orang tiba-tiba duduk karena terkejut. Apakah kalian mencium bau itu? Dongfang Rui bertanya. Xuanrong mengangguk, dan menjawab, ini adalah aroma yang tak terlukiskan. Aroma ini bahkan mengandung pecahan benih surgawi. Meskipun hanya beberapa fragmen, menurut analisis saya, tingkat benih surgawi ini sangat tinggi, kata si Chanzi. Mereka semua memiliki tanda benih surgawi yang lengkap dalam pengertian surgawi mereka, jadi tentu saja sangat mudah untuk melakukan perbandingan. Semua orang saling bertukar pandang. Ada pohon surgawi di sini, ini adalah pohon surgawi, dan telah menghasilkan benih surgawi yang lengkap. Selain itu, tingkat benih surgawi ini sangat tinggi. Mungkin, tanaman merambat air itu menjebak kita di sini sehingga kita bisa mendapatkan benih surgawi ini. Jialan sampai pada kesimpulan yang sulit dipercaya. Apakah ini mungkin? Penyihir Mai dan Rou merenung sejenak sebelum berkata, benih surgawi akan segera matang. Jadi tanaman merambat air memaksa kita ke pulau ini untuk mendapatkan kesempatan langka ini. Kalau tidak, itu akan membuang-buang benih surgawi ini. Itu akan bertentangan dengan Dao surga dan bumi. Dongfang Rui berkata sambil mengangguk. Dia tampak percaya diri dalam kesimpulannya. Ini kemungkinan besar terjadi. Tanaman merambat air telah menggiring mereka ke sini, dan mereka hanya menjebak mereka di sini tanpa menyerang. Beberapa waktu yang lalu, mereka masih belum mengerti alasan di balik ini. Mereka tidak dapat menemukan alasannya, tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak mereka. Sekarang, bagaimanapun, semuanya bisa dijelaskan. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada mereka oleh surga dan bumi. Mengapa hanya bintang raja yang bisa tiba di sini? Ini karena pembudidaya sangat sedikit lainnya tidak layak mendapatkan benih surgawi tingkat tinggi. Ini bukan benih surgawi yang sempurna, kan? Xuanrong tiba-tiba berkomentar.
jantungnya berdegup kencang di dadanya. Bahkan sebagai keturunan dari Yang Mulia Surgawi, dia tidak bisa tidak merasakan keserakahan yang kuat. Benih surgawi ini bisa menjadi faktor penentu apakah mereka bisa naik ke tingkat Yang Mulia Surgawi atau tidak. Kalau tidak, itu bukan seolah-olah bintang raja tidak muncul di masa lalu sebelumnya. Namun, berapa banyak dari mereka yang telah menjadi Yang Mulia, mereka harus mengambil kesempatan ini dengan kedua tangan, tidak peduli apa. Mari kita cari dulu, kata Huo Furong. Semua orang mengikuti jejak wewangian itu. Mereka melintasi pegunungan, dan mereka dengan cepat menemukan sebuah gua yang kedalamannya tidak diketahui. Itu gelap gulita, tidak memancarkan satu sinar cahaya pun. Bahkan dengan penglihatan mereka yang kuat, mereka tidak bisa melihat ke dalam gua. Aku juga tidak bisa mengamatinya dengan akal sehatku. Gua ini sangat aneh, dan seolah-olah dapat menelan semua materi, hanya mengizinkan masuk tetapi tidak ada jalan keluar, kata Kaisar Hujan dengan suara serius. Ling Han merenung sejenak, dan berkata, skenario terburuk adalah jika kita hanya bisa masuk dan tidak keluar juga. Tempat ini terlalu menakutkan. Meskipun ini bisa dijelaskan sebagai anugerah dari langit dan bumi, tanaman air di laut itu terlalu jahat. Ling Han merasa sulit untuk percaya bahwa ini adalah kesempatan besar. Mungkin memang begitu, tapi itu pasti akan penuh dengan bahaya besar. Pengecut Dongfang Rui berkata sambil mencibir. Kaisar Hujan memelototinya, dan bertanya, kamu gatal untuk dipukuli. Dongfang Rui hampir meledak dalam kemarahan. Namun, melirik Permaisuri dan Huniu yang tidak senang, dan melirik Ling Han yang tenang, siapa yang tahu niat membunuh mengerikan apa yang tersembunyi di bawah wajah mereka, dia menghitung kekuatan kedua belah pihak. Jika mereka benar-benar terlibat dalam konflik, hanya Xuan Rong yang pasti akan membantunya. Sementara itu, pihak Ling Han memiliki 4 orang hanya menghitung bintang raja. Terjadi ketidakseimbangan kekuatan yang besar. Dia tidak bisa terlibat dalam konflik ini. Tentu saja, ini kecuali Xuan Rong bersedia untuk maju ke tingkat Raja Surgawi. Namun, kesempatan besar menunggu mereka. Jadi dia secara alami tidak bisa mengacaukan segalanya di sini. Lupakan saja, dia akan menanggung ini. Dia menundukkan kepalanya, mengabaikan ancaman Kaisar Hujan. Jangan memprovokasi orang lain jika kamu tidak cukup kuat, idiot, kata Ling Han. Suaranya sangat keras. Dongfang Rui hampir meledak karena marah. Saat itu, dia tak terkalahkan di tingkat kultivasinya, dan dia disebut tak tertandingi di bawah level Raja Surgawi. Bahkan, setelah memasuki negara terlarang surga, dia bahkan mampu menyaingi orang-orang di surga pertama. Seberapa mendominasi dia? Selain itu, ayahnya adalah seorang Yang Mulia Surgawi, sehingga bahkan Raja Surgawi surga ke-9 pun harus memperlakukannya dengan hormat. Sejak kapan dia pernah dicemooh seperti ini? Yang lain semua saling bertukar pandang. Namun, tidak ada yang berbicara untuknya. Pada level mereka semua enggan mengandalkan kekuatan luar. Jika mereka menemui masalah, mereka akan berusaha untuk mengatasinya sendiri. Dongfang Rui telah menyebabkan masalah ini sendiri, dan dia juga yang harus meringkuk sekarang. Tidak ada yang akan menunjukkan simpati padanya. Huo Furong memasang ekspresi tidak sabar, dan dia berkata, cepat. Dia memimpin, berjalan ke dalam gua. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia bisa keluar hidup-hidup bahkan jika dia disergap oleh Raja Surgawi tingkat kedua. Yang lain mengikuti di belakangnya. Ling Han dan teman-temannya secara alami terjebak bersama. Ling Han berjalan di depan, sementara Kaisar Hujan tetap di belakang. Namun, ada juga si Chanzi di belakang Kaisar Hujan, dan Ji Wuming bahkan lebih jauh di belakangnya. Ini memberi mereka lapisan pertahanan lain. Dengan membiarkan si Chanzi berjalan di depannya, Ji Wuming juga menunjukkan niat untuk melindungi Grand Murid ini dari kehidupan sebelumnya. Dengan cara ini, akan ada Ling Han di depannya dan dia di belakangnya. Hampir tidak mungkin untuk menembus pertahanan mereka. Setelah mengambil beberapa langkah, yang tersisa di hadapan mereka hanyalah hamparan hitam pekat. Mereka hampir tidak bisa melihat 3 meter di depan mereka. Selain itu,
indera surgawi mereka juga terbatas pada kisaran kecil ini. Jika mereka mencoba mendeteksi sesuatu di luar ini, indera surgawi mereka akan sepenuhnya ditelan. Mereka tidak akan bisa merasakan apa-apa. Untungnya, mereka bisa mengikuti jejak wewangian itu. Apalagi hanya ada satu jalan di sini, jadi mereka tidak perlu takut tersesat. Namun, setelah berjalan beberapa saat, 3 jalur terpisah muncul di hadapan mereka. Ledakan, bola api hijau langsung meledak di tangan Huo Furong, menerangi area yang radiusnya setidaknya 30 meter. Ini adalah api asal langit dan bumi, dan mungkin bahkan pada tingkat Raja Surgawi. Jadi, itu secara alami sangat perkasa. Ketiga gua itu semuanya tampak serupa. Sebenarnya, apa bedanya meskipun mereka sangat berbeda? Lagi pula mereka tidak akrab dengan tempat ini. Sambil mengendus lagi, mereka menyadari bahwa aroma itu menyebar dari ketiga jalur. Selain itu, mereka semua memiliki konsentrasi yang sama. Karena itu, bagaimana mereka harus memilih? Semua orang mengerutkan alis mereka. Perasaan surgawi mereka tidak bisa meluas terlalu jauh di tempat ini. Kalau tidak, mereka akan menggunakannya untuk mencari jalan yang berbeda. Mari kita berpisah, Dongfang Rui segera berkata. Dia tidak pernah ingin bepergian dengan Ling Han. Terlebih lagi, setelah memikirkan kemungkinan bahwa ini adalah benih surgawi yang sempurna, dia lebih tidak ingin bepergian dengan yang lain. Bagaimanapun, benih surgawi yang sempurna pasti akan memicu pertempuran sengit. Sejujurnya, kecakapan bertarungnya juga tidak akan memberinya keuntungan. Jadi, berpisah di sini adalah pilihan terbaik yang bisa dia ambil. Semua orang saling bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Orang-orang semuanya egois. Jika hanya ada satu benih surgawi tanpa cacat, siapa yang tidak ingin mendapatkannya untuk diri mereka sendiri? Kalau begitu mari kita berpisah, Xuan Rong berkata sambil meninggalkan grup. Dia memilih jalan paling kiri. Sementara itu, Huo Furong memilih jalan tengah. Setelah ragu-ragu sejenak, Jialan juga memilih jalan ini. Mungkin karena mereka berdua perempuan, jadi dia merasa lebih baik mengikuti Huo Furong. Satu demi satu, mereka semua membuat pilihan mereka. Namun, mereka masih bepergian dalam kelompok mereka. Misalnya, si Chanzi pergi bersama Ji Wuming, sementara Ling Han dan istri-istrinya bepergian dengan Kaisar Hujan. Setiap kelompok memilih salah satu dari 3 jalur. Setelah berjalan sebentar, mereka berhenti sekali lagi. Garpu lain muncul di depan mereka. Namun, kali ini bukan percabangan dari 3 jalur. Sebaliknya, itu adalah pertigaan atau 5, 7, dan 8 jalur. Ling Han segera mengerutkan kening setelah melihat ini. Ini labirin, haruskah kita mundur? Sihir Maiden Rou bertanya. Chapter 2446. Serangga Bao. Itu hanya pertigaan kedua, dan 7 jalur sudah muncul di depan mereka. Bahkan jika mereka benar-benar berpisah, itu masih belum cukup untuk melintasi setiap jalan sepenuhnya sampai akhir. Dan bisa dibayangkan bahwa pasti akan ada garpu lain nanti, jadi bagaimana mereka harus memilih? Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian berkata, jika kita tidak kembali, kita harus memilih satu jalan dan melanjutkan. Mereka punya lebih dari cukup waktu, dan bisa menjelajah sebentar di sini. Lebih jauh lagi, dengan ingatan mereka, itu akan baik-baik saja bahkan jika ada lebih banyak persimpangan jalan. Mereka benar-benar mampu berjalan kembali. Kaisar Hujan berkata, aku akan berjalan di satu jalan sendirian. Dia bukan seseorang yang membutuhkan orang lain untuk merawatnya, tetapi bintang raja yang agung dan mulia. Ling Han secara alami tidak khawatir tentang kekuatan saudara keduanya. Dia mengangguk. Hati-hati kakak kedua. Kalian juga. Kaisar Hujan memilih jalan paling kiri. Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya mengambil jalan paling kanan. Ketika mereka menemukan garpu lain, mereka akan membuat pilihan yang sama. Dengan cara ini,
pada akhirnya akan datang suatu hari ketika mereka akan bertemu kembali. Mereka berlima berpisah. Setelah Ling Han dan kelompoknya melakukan perjalanan untuk sementara waktu, seperti yang diharapkan, mereka melihat persimpangan lain di depan mereka. Aku benci labirin, mereka tidak menyenangkan. Hu Niu cemberut, tampak sangat tidak senang. Ling Han baru saja akan berbicara, tetapi dia segera melambaikan tangan. Aku mendengar sesuatu. Ketiga wanita itu memasuki posisi bertarung, dan Little Terror juga memamerkan taringnya, memperlihatkan sifat ganasnya. Pa. Memang ada suara ringan yang datang dari depan mereka. Hanya beberapa saat kemudian, mereka melihat sesuatu seukuran kerbau muncul di hadapan mereka. Pada pandangan pertama, Ling Han berpikir bahwa dia telah pergi ke alam asing lagi. Makhluk raksasa ini sangat mirip dengan serangga. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cangkang luar, dan ada rambut tipis di seluruh cangkang ini, dan memiliki kaki yang pendek dan ramping di bawahnya. Benar, ia memiliki kaki di mana-mana. Itu tidak seperti 100 kaki kelabang, tetapi lebih seperti rumput liar, tumbuh satu sama lain dari tubuhnya. Ada begitu banyak kaki di mana-mana sehingga pandangan saja sudah cukup untuk membuat jijik. Jenis serangga apa ini? Itu terlalu jelek. Ling Han tidak menemukan mata pada serangga ini. Benar, jika ia terus hidup dalam kondisi seperti itu, apa gunanya mata? Meskipun Little Terror tidak memiliki rambut, kulitnya yang seperti baju besi sangat tegang, menunjukkan keadaan gugup yang ekstrim. Serangga ini pasti sangat luar biasa. Kalau tidak mungkin Little Terror akan bereaksi seperti itu. Ling Han menyebarkan akal sehatnya, ingin berkomunikasi dengan serangga ini. Bahkan jika ada kendala bahasa, itu tidak akan mempengaruhi komunikasi melalui akal sehat. Namun, ketika indera surgawinya menyentuh serangga itu, dia merasa bahwa respons dari serangga itu benar-benar kacau dan tidak jelas, dan mereka tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Mengaum, serangga itu melepaskan serangan. Itu membuka mulutnya, dan gelombang kejut segera bergema. Ling Han dan yang lainnya langsung merasakan sakit yang luar biasa di gendang telinga mereka, seolah-olah mereka akan dicabik-cabik. 2. Ling Han berteriak keras. Peraturan melesat maju, berubah menjadi beberapa bilah tajam yang melesat ke arah gelombang kejut. Sua. Mereka merobek gelombang kejut menjadi beberapa bagian hanya dalam beberapa gerakan. Serangga itu membuka mulutnya lagi. Roar. Gelombang suara yang menakutkan diluncurkan lagi, berubah menjadi bilah tajam yang menembak ke arah Ling Han dan kelompoknya. Ling Han terkejut. Orang ini benar-benar akan mempelajari triknya. Dia telah mengubah suaranya menjadi senjata, dan serangga bodoh ini benar-benar belajar dari teladannya. Permaisuri mengusir Hu Niu. Pergi, bukannya dia takut akan pertempuran, melainkan karena serangga ini benar-benar terlalu mengerikan. Itu tidak layak untuk dirinya yang mulia. Niu tidak akan pergi. Hu Niu berteriak dengan marah. Dia berbalik untuk mendorong permaisuri sebagai gantinya. Sihir Maiden Rou hanya bisa merasa terdiam. Ini adalah dua wanita utama harem Ling Han. Mereka akan selalu bersaing satu sama lain, dan tidak bisa berhenti. Ling Han menggelengkan kepalanya juga. Dia menerkam, dan menyerang serangga itu. Peng. Dia menembakkan serangkaian pukulan. Kekuatan setiap pukulan tumbuh berturut-turut memukul serangga ini sampai-sampai ia hanya bisa mundur terus-menerus. Setelah dipukul secara berurutan dengan 17 pukulan, serangga itu tidak mundur lebih jauh. Itu seperti telah ditinju konyol. Tapi setelah beberapa saat, itu terkoyak dari dalam keluar, dan cairan hijau langsung menyembur keluar, menyembur kemana-mana. Sangat bau. Mereka berempat menutup hidung mereka secara bersamaan. Serangga ini praktis telah diambil dari tangki septik, darahnya membawa bau busuk yang mengerikan. Mereka sama sekali tidak ingin mempelajari mayat serangga itu. Mereka buru-buru mempercepat langkah mereka, dan dengan cepat melewati mayat itu. Tetapi setelah mereka berjalan beberapa saat, suara langkah kaki yang gemerisik terdengar lagi. Dari belakang mereka, setidaknya 3 serangga merangkak keluar, segera bergerak untuk memakan potongan daging dan darah mati di tanah, dan setelah beberapa saat, 4 serangga lagi datang, bergabung dengan kontes makanan. Secara alami, Ling Han dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini.
mereka dengan cepat berjalan cukup lama, dan hanya ketika mereka tidak bisa lagi mencium bau busuk itu, mereka merasa seperti beban telah terangkat dari mereka. Aroma buah bisa sekali lagi tercium. Seberapa jauh buah surgawi ini dari kita? Mereka berempat penasaran. Mencium intensitas aroma ini, mereka yakin bahwa buah surgawi ini seharusnya cukup dekat. Namun mengapa mereka belum menemukannya? Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar lagi. Ada di sini lagi, kata Ling Han. Benar saja, hanya dalam beberapa saat, dua serangga muncul di depan mereka, sebesar banteng. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Han langsung bergegas maju. Peng, peng, peng. Dia memecahkan masalah dengan lebih dari selusin pukulan lagi. Kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya. Saat dia membunuh mereka, dia segera menyimpan tubuh serangga ke dalam alat dewa tata ruangnya untuk mencegah kerusakan pada hidung mereka. Namun, zat di dalam tubuh serangga ini benar-benar terlalu bau. Bahkan jika hanya sedikit saja yang terekspos, bahkan jika itu hanya waktu yang sangat singkat, intensitas bau busuk tidak akan tertahankan. Lebih penting lagi, jumlah serangga ini sangat mencengangkan. Pada awalnya, mereka hanya akan menyerang dari depan mereka, tetapi kemudian, mereka akan menyerang dari belakang mereka, dan ada banyak serangga di garpu. Sekarang, mereka telah menemukan 379 serangga. Pesta 4 tampak marah. Harus diketahui bahwa mereka semua adalah Raja Sudo Celestial, namun mereka masih merasa sangat tidak enak karena bau busuknya, yang cukup membuktikan betapa baunya serangga-serangga ini. Mari kita lupakan saja tentang benih surgawi. Hu Niu sudah menabuh genderang untuk mundur. Wajah mungilnya yang cantik mengerut rapat. Ling Han berkata, jika kita mundur, kita hanya akan terjebak. Tapi di sini kita mungkin bisa menemukan cara untuk pergi. Hu Niu berpikir sejenak. Ling Han benar, jadi dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk menoleransi ini. Mereka terus maju untuk beberapa saat lagi, dan mereka menemukan bahwa jumlah serangga melonjak. Kekuatan serangga ini sebenarnya sangat lemah. Indeks vitalitas mereka seharusnya sekitar 4.700, yang lebih kuat daripada mayoritas Raja Sudo Celestial. Namun, orang yang mereka hadapi adalah Ling Han, yang seni tubuhnya hampir mencapai tingkat Raja Surgawi. Secara alami, mereka akan dihancurkan dalam 2 hingga 3 gerakan. Tapi mereka benar-benar terlalu bau, dan bau busuk ini sangat menusuk dan mudah menempel. Sekarang, Ling Han dan yang lainnya semua merasa seolah-olah tubuh mereka telah terinfeksi bau busuk. Kemanapun mereka pergi, hidung mereka akan bisa mencium bau busuk yang luar biasa itu, dan itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih bisa mencium aroma buah surgawi, mereka pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak muntah. Itu datang lagi, mereka baru saja selesai membunuh satu kawanan, dan belum berhasil berjalan terlalu jauh ketika langkah kaki terdengar lagi dari depan mereka. Ling Han tidak ingin menggunakan tinjunya lagi. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan regulasi sebagai perisai, dia masih akan mendapatkan sepotong bau busuk yang melekat padanya. Oleh karena itu, dia memanggil pedang iblis surgawi. Sebuah sosok muncul. Sua, Ling Han mengangkat pedang iblis surgawi dan memberikan tebasan. Ding, tanpa diduga. Sosok ini benar-benar mengirimkan kilatan cahaya juga, dan bahkan kegelapan tidak bisa menelan cahaya ini. Kedua kilatan cahaya bertabrakan, langsung meledak dalam gelombang kejut yang menakutkan. Peng, sosok itu langsung terlempar mundur bersamaan dengan kilatan cahaya itu sebelum menabrak dinding gua di belakangnya dan memantul kembali. Itu kamu? Chapter 2447. Angka luar biasa. Sosok itu membuka mulutnya dan memarahi Ling Han. Sebenarnya, ketika dia melihat sosok itu juga memberikan serangan ringan, Ling Han tahu bahwa itu bukan serangga, tetapi manusia. Cahaya itu secara alami adalah alat surgawi, jadi bahkan kegelapan di sini tidak bisa menyembunyikannya, tetapi itu juga karena dia bisa melihat siapa yang lain sehingga Ling Han tidak menahannya, dan masih mengirimkan serangan pedang ini. Pria lainnya adalah Dongfang Rui. Sangat buruk.
Pihak lain langsung memasuki Heaven Forbidden State, melepaskan kekuatan pertempuran Celestial King Tier, atau serangan ini seharusnya bisa membunuhnya. Ling Han hanya bisa bergumam dalam hati. Saat ini, dia hanya bisa membunuh lawan semacam ini dengan membuatnya lengah. Kalau tidak, dia harus masuk ke negara terlarang surga, atau hanya menerobos ke tingkat Raja Surgawi, ketika dia akan memiliki keamanan berlapis ganda. Dongfang Rui menyeka darah di sudut bibirnya. Jika dia tidak masuk ke dalam Heaven Forbidden State tepat waktu sekarang, dia pasti sudah terpotong-potong sekarang. Dan bahkan saat itu, dia masih sedikit terlambat, yang mengakibatkan dia mengalami cedera ringan. Sejak kecil, dia belum pernah diganggu oleh siapapun sebelumnya, namun sekarang telah mengalami kerugian berulang kali di tangan Ling Han, yang membuatnya marah. Oh, itu kamu? Saya pikir itu adalah serangga yang bau. Lagi pula, kalian terlihat mirip. Ling Han tertawa. Dongfang Rui sangat marah. Kamu telah memukul dan hampir membunuhku, dan sekarang kamu sebenarnya masih mengejekku. Sial, seluruh tubuhnya gemetar, namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Dia bersumpah secara internal bahwa ketika dia menjadi Raja Surgawi, dia pasti akan membunuh Ling Han. Tidak, membunuh tidak cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Dia ingin merobek Ling Han menjadi berkeping-keping. Ling Han tidak mengejar. Tidak ada gunanya membuang-buang energi. Ini benar-benar labirin, kata permaisuri, alisnya yang halus mengernyit dalam. Ling Han mengangguk. Dongfang Rui benar-benar berjalan ke arah mereka, dan ini adalah bukti yang cukup. Namun, mengapa mereka merasa bahwa mereka semakin dekat dengan benih surgawi? Aromanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, yang menunjukkan bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Tetapi jelas itu sama untuk Dongfang Rui. Pertemuan mereka telah menjadi peristiwa yang sangat aneh. Pulau ini aneh, dan tempat ini juga aneh, kata Ling Han. Dan serangga bau ini juga, Hu Niu menambahkan, wajah kecilnya mengerut. Mereka sangat bau sehingga sangat mempengaruhi nafsu makannya. Dia bahkan tidak ingin makan daging lagi. Mereka benar-benar terlalu tercela. Apakah kita masih akan maju? Sihir Maiden Rou bertanya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Mari kita mundur ke pertigaan sebelumnya, dan mencoba jalan yang berbeda. Mereka baru saja berbalik ketika mereka mendengar sedikit suara berdering, dan mereka berhenti. Mereka berada dalam pertempuran lain lagi. Hanya beberapa saat kemudian, serangga muncul. Karena Ling Han telah menarik pedang iblis surgawi, cahaya pedang itu cukup untuk menerangi jarak 30 meter, sehingga mereka bisa melihat dengan sangat jelas. 1, 2, 3, setidaknya 100 serangga melonjak, menyebabkan wajah Ling Han dan kelompoknya berkedut gila-gilaan. Sebelumnya, mereka hanya akan menemukan 17 serangga paling banyak, tetapi meskipun demikian, mereka masih berjuang sampai bau busuk naik ke langit, yang membuat mereka hampir ingin muntah. Dan sekarang, lebih dari 100 serangga telah muncul, jadi seberapa bau mereka setelah pertempuran. Namun, serangga ini tidak melancarkan serangan sejak awal, melainkan merangkak dengan sangat sistematis sebelum membelah diri, seolah-olah mereka adalah penjaga yang membuka jalan. Segera, makhluk kolosal muncul. Ini masih seekor serangga, tetapi tanduk besar tumbuh dari kepalanya. Warnanya hijau keabu-abuan, dan ukurannya sekitar 9 meter. Seluruh tubuhnya gemuk dan bulat seperti cacing dan tidak memiliki kaki. Sebaliknya, itu dibawa oleh beberapa serangga lain. Apa ini, Ratu Serangga? Ling Han tidak berani gegabah, dan tetap waspada. Serangga raksasa itu menatap Ling Han dan kelompoknya. Tanduknya benar-benar berkedip dengan kilat, yang kemudian menyembur keluar, berubah menjadi sambaran petir yang mengerikan yang meledak dengan ganas ke arah mereka. Permaisuri bergerak dan menggesekkan jarinya. Kekuatan regulasi melonjak. Peng, dalam pertukaran ini, kedua belah pihak muncul sebagai setara. Ling Han mengerutkan kening. Indeks vitalitas permaisuri telah mencapai 4.800. Dan ini berarti bahwa indeks vitalitas serangga raksasa juga berada di sekitar angka ini. Ini sangat mengejutkan. Jika ini adalah Raja Serangga, dan hanya ada satu ini di sini, itu akan baik-baik saja.
Tetapi jika serangga raksasa semacam ini hanya seorang komandan, itu akan menakutkan. Akan ada serangga yang lebih kuat. Ling Han menyerahkan pedang iblis surgawi ke permaisuri, dan yang terakhir memberikan tebasan. Kecakapan bertarungnya berada pada kecepatan penuh, dan saat kilatan pedang Qi tersapu, serangga akan terlibat satu demi satu. Segera, mereka akan dicabik-cabik. Pedang iblis surgawi dengan sendirinya adalah senjata yang kuat, dan ditambah dengan permaisuri, yang indeks vitalitasnya setinggi 4.800, kekuatan penghancur yang dilepaskan secara alami mengejutkan. Dengan dorongan dari pedang iblis surgawi, bahkan serangga raksasa itu bukanlah tandingan permaisuri, dan segera ditebas menjadi dua. Tanah ditutupi dengan tubuh pion, darah serangga mengalir kemana-mana. Bau busuk peringkat tidak bisa dijelaskan. Ling Han dan yang lainnya buru-buru mundur, tapi kali ini, Ling Han memaksakan dirinya untuk menanggung bau yang luar biasa, dan memotong tanduk yang tumbuh dari kepala serangga raksasa itu. Dia sangat tertarik dengan tanduk ini. Saat mereka berjalan maju, Ling Han mempelajari tanduk itu. Struktur internalnya sangat aneh. Itu ditutupi dengan beberapa segel yang dapat mengekstrak kekuatan petir dan mengubahnya menjadi serangan. Ling Han segera berhasil mendapatkan beberapa petunjuk, tetapi detail yang tepat dari segel tidak dapat dilihat karena sudah rusak. Ketika binatang abadi yang paling kuat mati, mereka akan secara otomatis menghancurkan segel di tubuh mereka sehingga teknik pamungkas dari garis mereka tidak akan dipelajari oleh orang luar. Serangga raksasa itu juga sama. Tanduk serangga terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sangat keras. Itu hampir tidak bisa menahan alat surgawi. Setidaknya, ketika pedang iblis surgawi memberikan tebasan, hanya sedikit tanda yang tertinggal. Ini hanya sarang serangga, dan mereka sangat bau, tapi mengapa ada pohon surgawi di sini? Ling Han penasaran. Celestial Trees memang akan memilih lokasi yang memiliki kondisi yang mengerikan, tetapi tidak logis bahwa seseorang akan berakar di lokasi yang sangat bau. Dia selalu curiga bahwa ini bukan tempat keberuntungan besar. Tanaman merambat air terlalu jahat, dan dengan serangga bau ini ditambahkan ke dalam campuran, kecurigaan Ling Han semakin kuat. Tetap saja, tidak peduli apa, kita harus menemukan jalan keluar. Mereka terus menjelajahi gua ini, dan mereka secara alami akan menderita serangan serangga tanpa henti. Kekhawatiran Ling Han sebelumnya juga telah terwujud. Tidak hanya ada satu serangga bertanduk tunggal itu. Mayoritas serangga bertanduk ini memiliki indeks vitalitas sekitar 4.800, tetapi ada beberapa yang sangat kuat yang mencapai 4.850. Ini sangat kuat, dan bahkan permaisuri akan sangat tegang dalam pertempuran melawan lawan seperti itu. Ling Han tidak ingin permaisuri dengan mudah mengkonsumsi Crimson Demonic Earth. Oleh karena itu, dia melesat maju, dan dengan sangat cepat menyelesaikan pertempuran. Selama selusin hari ini, mereka akan menghadapi sekelompok serangga hampir setiap setengah jam sekali. Meskipun mereka tidak sulit untuk dihadapi, itu masih menyebabkan mereka menjadi lebih dan lebih peringkat dalam bau. Sementara itu, mereka juga bertemu orang lain. Tetapi bahkan ketika mereka bertemu orang lain, mereka tidak bergabung, melainkan masing-masing berjalan di jalan mereka sendiri. Mereka semua punya ide sendiri. Jika ini adalah labirin, ini adalah yang terbaik. Selama mereka bisa keluar dari labirin, mereka akan bisa mengambil Celestial Seed untuk diri mereka sendiri. Hari demi hari berlalu, dan bahkan seorang pria dengan fisik yang menakjubkan seperti Ling Han merasakan rasa lelah yang kuat. Ini membingungkan baginya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak merasa lelah begitu cepat. Bukan hanya dia. Sihir Maiden Rou, Hu Niu, dan Permaisuri adalah sama. Tetapi harus diketahui bahwa mereka praktis tidak bertarung sama sekali setelah itu. Jadi mengapa mereka merasa lelah sekarang? Serangga itu beracun. Mereka semua menemukan akar masalahnya. Serangga-serangga ini membawa racun sendiri, atau akan mengeluarkan racun saat mati, dan racun ini menimbulkan rasa lelah. Dan justru karena itu perlahan-lahan memancar, itu hanya akan berpengaruh setelah cukup terakumulasi, dan tidak fatal. Itu telah membodohi tubuh mereka dan mulai berlaku diam-diam.
Ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka sudah terjerat dalam lumpur. Dengan pikiran, Ling Han melepaskan batas tingkat kultivasinya, tetapi tidak ada sedikit pun gerakan yang tidak biasa. Chapter 2448. Gua Serangga. Ling Han dan kelompoknya semua memiliki kartu truf yang sangat kuat, dan itulah fakta bahwa mereka dapat menerobos kapan saja. Ketika mereka maju ke tingkat Raja Surgawi, mereka secara alami tidak perlu takut. Tapi sekarang, di bawah pengaruh racun serangga, kondisi mereka menjadi sangat buruk. Bahkan jika mereka mengangkat batas tingkat kultivasi mereka, mereka tidak bisa menerobos. Ini tidak diragukan lagi melumpuhkan mereka dari menangani kartu terkuat mereka. Ini adalah motif sebenarnya dari tanaman merambat air yang menjebak kita, kan? Jebak mereka terlebih dahulu agar tidak bisa kabur, lalu gunakan Celestial Seed sebagai umpan. Dalam keadaan emosional sebelumnya, kemungkinan mereka masuk ke dalam gua dan menjelajah secara alami akan sangat meningkat. Kemudian, jebakan akhirnya akan terungkap. Kemungkinan semua orang telah jatuh ke dalam perangkap. Niat membunuh akan segera muncul, gumam Ling Han. Permaisuri dan yang lainnya semua tampak serius. Bahkan Huniu tidak lagi ceria. Di masa lalu, tidak peduli bahaya apa yang mereka hadapi, mereka masih memiliki jalan mundur, dan itu adalah menara hitam yang dapat melindungi dan menyembunyikan mereka. Sekarang, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri sepenuhnya. Ada kemungkinan bahwa kesalahan langkah sekecil apapun bisa melangkah ke jurang yang tidak bisa kembali. Beberapa hari kemudian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak menemukan garpu lain setelah bepergian begitu lama. Ini sangat tak terbayangkan. Sebelumnya, mereka tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk menghadapi pertigaan lagi dan lagi, dan setelah beberapa tikungan dan belokan, mereka hampir benar-benar pusing. Namun sekarang, lebih dari setengah hari telah berlalu, dan mereka tidak menemukan garpu apapun, yang sangat tidak mereka gunakan. Namun, meskipun tidak ada garpu lagi, gelombang serangga masih tidak ada habisnya, maju gelombang demi gelombang, melonjak ke arah mereka. Masing-masing dari mereka tidak takut mati, dan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Kondisi buruk Ling Han dan kelompoknya menjadi semakin serius, kekuatan pertempuran mereka menurun drastis. Saat mereka melangkah lebih jauh, jumlah serangga menjadi semakin banyak. Mereka juga lebih gila, menghalangi kemajuan mereka sebanyak mungkin. Tetapi semakin mereka melakukannya, semakin Ling Han dan yang lainnya ingin terus maju. Sangat mungkin bahwa ini adalah jalan keluar bagi mereka. Dengan cara ini, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti. Suatu hari kemudian, mereka tiba-tiba keluar. Bukannya mereka telah keluar dari gua, tetapi itu telah menjadi gua gunung yang sangat besar di depan mereka. Ketinggian gua tidak diketahui, dan ukurannya juga tak terlukiskan. Di tengah, sebuah puncak tiba-tiba melonjak, dan puncaknya tertutup sepenuhnya oleh serangga. Ada kelabang, serangga bertanduk, dan bahkan beberapa serangga bersayap, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Sial, mereka benar-benar menerobos masuk ke sarang serangga. Ling Han menarik napas dengan tajam. Serangga di sini berjumlah lebih dari ribuan, begitu banyak dan berdekatan sehingga tampak seperti lautan. Bahkan jika kekuatan mereka sangat tinggi, mereka pertama-tama terpengaruh oleh racun serangga, dan kedua, ada terlalu banyak musuh. Bahkan jika mereka hanya berkerumun di seluruh kelompok manusia, yang terakhir bisa mati tenggelam. Ling Han tiba-tiba menemukan nyala api hijau menyala. Dia berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa Huo Furong sedang berjalan keluar dari lorong terpisah yang tidak terlalu jauh. Ketika dia melihat gunung dan lautan serangga ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Praktis pada waktu yang hampir bersamaan, Kaisar Hujan, Ji Wuming, Jia Lan, dan yang lainnya juga keluar. Sebelumnya, ada 11 orang, dan sekarang masih 11 orang. Zi, teriakan serangga terdengar, dan semua serangga berbalik untuk melihat mereka secara praktis pada saat yang bersamaan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan sebelumnya, mereka semua berhenti.
Adegan ini agak aneh. Kemudian, boom, itu seperti gunung besar yang runtuh, dan serangga-serangga ini bergegas menuju Ling Han dan yang lainnya seperti lautan yang bergelombang. Cepat, berkumpul bersama, melihat adegan ini, bahkan Celestial teratas di semua era, Huo Furong, mengungkapkan ekspresi muram saat dia memanggil yang lain dengan tergesa-gesa, secara bersamaan mundur menuju lorong. Tak satu pun dari mereka berani bertindak keras. Mereka semua mendekat ke Huo Furong. Saat ini, jika ada orang yang ingin bertarung sendirian, itu akan menjadi tindakan bunuh diri total. Ling Han, kamu dan aku akan mengambil bagian depan. Si Chanzi, Jialan, kalian berdua membantu dari samping. Dongfang Rui, Anda menjaga bagian belakang, dan untuk yang lain, istirahat dan tunggu giliran berikutnya. Huo Furong segera memberi mereka tugas masing-masing. Tidak ada yang menyuarakan ketidaksetujuan. Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar dendam mereka harus mengesampingkannya terlebih dahulu. Jika mereka tidak bisa lagi menerobos ke tingkat Raja Surgawi, mereka harus bergantung pada kekuatan apa yang mereka miliki sekarang untuk menahan serangga. Si Chanzi, Jialan, dan Dongfang Rui segera memakan bumi iblis merah. Musuh mereka terlalu banyak dan terlalu kuat. Tanpa memakan Crimson Demonic Earth, mereka akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ling Han dan Huo Furong berdiri berdampingan di posisi paling depan, menghadapi gelombang serangga yang mengamuk. Mereka adalah pilar pendukung di sini, dan menanggung sebagian besar dampaknya. Si Chanzi dan Jialan benar-benar hanya membantu dari samping, membantu mereka berdua menangani beberapa serangga yang menyelinap melewati mereka. Pertempuran akan dimulai kapan saja, dan mencapai klimaks hanya dalam sekejap. Itu sangat intens. Anggota tubuh yang robek dan potongan-potongan dan darah serangga menari-nari di udara saat Huo Furong merangsang api asal, membentuk penghalang api di sekitar mereka. Sebelum darah serangga disemprotkan pada mereka, itu sudah terbakar menjadi abu. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, menggunakan Fist of Fury dan tidak menahan apapun. Seni tubuhnya sangat kuat, dan setiap pukulan yang dia berikan berada di tingkat Raja Surgawi, mendominasi tanpa tandingan. Ketika seni tubuhnya telah habis sampai batas tertentu, dia akan beralih menggunakan kekuatan regulasi, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya dalam kondisi prima. Dalam hal stamina, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi dia. Lebih dari 2 jam kemudian, Huo Furong, Jialan, dan yang lainnya semua tampak siap untuk pingsan, tetapi Ling Han masih sangat energi. Saat dia menelan pil alkimia untuk memulihkan kekuatan regulasinya, dia makan seperti orang gila untuk mengisi kembali staminanya. Dengan kedua tindakan yang maju secara bergantian, kecakapan pertempurannya terus dipertahankan pada tingkat yang sangat tinggi. Tetapi serangga yang tak terhitung jumlahnya mati, dan darah mereka menyebar ke seluruh tanah. Zat keabu-abuan merembes keluar dari darah ini, berubah menjadi kabut. Itu adalah sesuatu yang bahkan api asal tidak bisa terbakar sepenuhnya. Sangat keras kepala, ia bertekad untuk menembus penghalang pertahanan mereka. Untungnya, semua orang melambai dan menyapu telapak tangan mereka, dan masih berhasil mendorong asap abu-abu ini keluar. Ganti shift, Huo Furong memanggil dengan keras. Segera, 6 orang yang tersisa melonjak ke depan pada saat yang sama. Kelompok ini memiliki kelemahan yang jelas, dan itu adalah Bewitching Maiden Row, sedangkan yang terkuat hanya Ji Wuming. Seketika, mereka dibombardir oleh lautan serangga, mundur terus-menerus menuju lorong. Itu terus berlanjut sampai mereka mundur 300 meter, dan mereka baru saja berhasil mendapatkan kembali pijakan mereka. Kelompok pertama menyempatkan diri untuk beristirahat sebanyak mungkin. Mereka harus pulih sesegera mungkin, atau tidak akan lama sebelum tim ini hancur. Lintasannya sebenarnya cukup lebar, jadi jarak yang harus mereka pertahankan juga sangat lebar, membuat tekanan mereka besar. Ji Wuming, Permaisuri, dan yang lainnya juga mencoba yang terbaik. Mereka yang seharusnya memakan Crimson Demonic Earth melakukannya, dan mereka yang seharusnya menggunakan Heaven Forbidden State melakukan hal yang sama. Kalau tidak, mereka mungkin akan kewalahan oleh lautan serangga kapan saja. Serangga ini terlalu gila.
Siu, embusan angin kencang melanda, namun tidak bersuara dan sangat sunyi. Meskipun Ling Han dalam keadaan istirahat, mata dan telinganya tajam dan fokus pada sekitarnya. Orang-orang yang bertarung sekarang adalah istri dan saudara laki-lakinya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kecelakaan sekecil apapun terjadi? Dia segera melompat dan mengirimkan pukulan. Pedang iblis surgawi telah diserahkan kepada permaisuri, sementara cincin Raja Surgawi ada di jari Hun Yu. Penyihir Maiden Row tidak memiliki alat yang berharga. Bagaimanapun, kekuatannya adalah yang terendah dalam kelompok, dan ini pada dasarnya di atas nilai gajinya. Jadi bahkan jika dia diberi alat surgawi, dia juga tidak akan banyak berguna. Peng, kecemerlangan melonjak, dan tubuh Ling Han bergetar. Sebuah luka telah dipotong terbuka di tinjunya. Itu tidak terlalu dalam, tetapi lukanya berwarna hijau keabu-abuan. Jelas, itu telah terinfeksi dengan racun yang kuat. Saat dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dia melihat ke kejauhan, dan di sana dia melihat seekor serangga bersayap perlahan menarik mulutnya. Baru saja, serangga inilah yang memuntahkan panah tajam dari mulutnya, yang langsung mengarah ke Hun Yu. Tidak hanya panah ini yang sangat kuat, fakta bahwa panah itu berhasil melukai Ling Han menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Itu juga tanpa suara dan sunyi, sangat licik dan berbahaya. Ini benar-benar serangan oleh musuh yang tersembunyi. Chapter 2449. Membunuh pemimpin di tengah ribuan pasukan. Ada 3 jenis serangga, dan semuanya memiliki sifat unik yang menakutkan. Darah serangga berkaki banyak itu sangat beracun. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyebabkan masalah yang sangat besar. Selain itu, jumlah mereka sangat banyak, dan mereka adalah pasukan berbiaya paling rendah. Tetapi nilai praktis mereka sangat tinggi. Serangga bertanduk bisa melepaskan petir yang sangat kuat dan nilai kerusakan jarak jauhnya sangat mencengangkan. Tapi yang paling menakutkan adalah serangga bersayap. Tidak hanya mereka bisa meluncurkan serangan diam-diam, mereka memiliki kekuatan penghancur yang besar dan bahkan bisa melukai Ling Han dengan fisiknya. Jika ada orang lain yang menahan darah seperti itu, bahkan jika mereka bisa menggenggamnya dengan tangan mereka, mereka pasti masih akan tertusuk. Hanya alat surgawi yang bisa memblokirnya. Hati-hati, Ling Han menyarankan. Serangga bersayap itu bisa melancarkan serangan diam-diam dan mereka sangat menakutkan. Gulir surga yang tidak dapat dihancurkan disalurkan, dan segel emas muncul di tubuh Ling Han. Sepotong asap hijau segera tercium dari lengannya. Itu adalah racun yang diuapkan. Gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Dongfang Rui dan yang lainnya semua mengalihkan pandangan mereka, menunjukkan sedikit rasa iri. Setiap yang mulia surgawi memiliki keunggulan unik mereka. Karmic Life Heavenly Venerable telah mencapai tingkat pertahanan tertinggi. Sebagian besar alasan mengapa dia berhasil menghadapi 1 lawan 9 dan melawan 9 yang mulia surgawi dari alam asing sendirian di masa lalu dapat dikaitkan dengan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Pertahanan tingkat puncak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan yang mulia surgawi api hijau, yang mulia surgawi emosi tertutup, dan yang mulia surgawi jiwa sangat tergoda olehnya. Sayangnya, Karmic Life Heavenly Venerable telah menggabungkan dirinya dengan Dao, dan menara 3 alam telah menghilang tanpa jejak, dan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan dengan demikian menjadi hilang. Sekarang setelah itu muncul lagi pada Ling Han, Dongfang Rui dan yang lainnya secara alami sangat iri. Siu, panah licik lainnya datang menyerang, ditujukan langsung ke permaisuri. Tapi kali ini, permaisuri sudah siap. Dia menyapu pedang iblis surgawi, dan memotong panah ini menjadi 2. Hanya ada 4 serangga bersayap. Jumlahnya sangat sedikit, tetapi kekuatan penghancur mereka luar biasa hebat. Lebih jauh lagi, mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap dan meluncurkan serangan diam-diam yang tidak bisa dicegah. Setiap orang harus menempatkan sebagian besar konsentrasi mereka pada mereka. Saat keempat serangga ini muncul di medan perang, mereka akan menjadi senjata mematikan dan mampu menghalangi sebagian besar fokus mereka. Ling Han mengerutkan kening. Keempat serangga ini pasti harus disingkirkan,
Jika tidak, tekanan pada tim mereka akan terlalu besar. Aku akan pergi membunuh mereka, dia menyatakan. Dia tidak segera bergerak, melainkan menyalurkan peraturan ruang angkasa. Saat ini, dia dikelilingi oleh berbagai elit yang kuat, sehingga dia dapat sepenuhnya fokus untuk menyimpan kekuatan dan membuat penyesuaiannya. Siu, dia tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di depan serangga bersayap, dan kemudian menembakkannya. Pada saat ini, itu adalah saat ketika serangga bersayap itu melepaskan panah licik. Itu terletak di lokasi yang relatif kosong, dan ketika pukulan dari Ling Han ini terbang, itu ditujukan langsung ke mulut yang baru saja ditutup. Sebelumnya, ia telah berulang kali meluncurkan panah licik, namun sekarang telah jatuh ke dalam skema Ling Han, yang dapat dianggap memberinya rasa obatnya sendiri. Serangga berkaki banyak di daerah itu semuanya mengeluarkan teriakan aneh, meluncurkan gelombang suara ke Ling Han, dan membantu serangga bersayap keluar. Dengan begitu banyak serangga menyerang pada saat yang sama, bahkan fisik Ling Han tidak tahan. Namun Ling Han mengabaikannya sepenuhnya. Saat dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, cahaya keemasan berkilauan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, pertahanannya sangat kuat, mungkin mencapai ekstrim dari Raja Surgawi Surga pertama. Peng, pukulannya mendarat dan langsung meledakkan tenggorokan serangga bersayap itu. Darah hijau giok menyembur kemana-mana dan gas keabu-abuan juga naik pada saat yang sama, dipenuhi dengan udara kematian. Peng, peng, peng. Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya juga menyerangnya, menyebabkan seluruh tubuh Ling Han bergetar karena benturan. Namun, pertahanannya saat ini sangat kuat. Ini hanya bisa mengguncangnya, tetapi tidak bisa melukainya. Sekarang setelah serangan Ling Han berhasil, dia segera mundur. Dalam situasi seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Jadi dia secara alami harus melarikan diri. Dia mundur, dan itu seperti serangga berkaki banyak yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila, berangkat mengejarnya. Beberapa lapisan gelombang suara menghujani, sangat mengganggu ruang, jadi Ling Han tidak berani menggunakan teleportasi dengan gegabah. Sebisa mungkin, dia tidak mundur kembali ke barisan, dan malah tenggelam ke posisi yang lebih tidak menguntungkan. Bidang petir menyapu, dan bahkan menyapu banyak monster berkaki banyak. Itu adalah pertunjukan kekuatan dari serangga bertanduk. Ling Han melambaikan tinjunya dalam rentetan marah. Dengan teriakannya yang nyaring, peraturan dan seni tubuh dikerahkan pada saat yang sama, dan dengan dukungan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dia telah menekan racun untuk sementara. Sekarang, dia telah pulih ke kondisi primanya, dan memiliki kecakapan pertempuran yang sangat menakutkan. Tidak ada serangga yang bisa menghentikannya. Kemanapun dia lewat, area demi area serangga akan diledakkan terbang. Kecepatannya sangat cepat saat dia bergegas menuju timnya. Tekanannya terlalu besar, cahaya keemasan di sekujur tubuhnya sangat cepat redup. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan tidak bisa lagi disalurkan secara otomatis, dan bersamaan dengan itu, racun di tubuh Ling Han menunjukkan kekuatannya sekali lagi, menyebabkan kekuatan pertempurannya turun drastis. Tepat pada saat ini, Ling Han tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Tanpa berpikir dua kali, dia mengirim pukulan terbang. Peng! Sebuah panah gelap melesat, dan dia dengan paksa menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Di kejauhan, seekor serangga bersayap saat ini menutup mulutnya perlahan, dan panah lain terbentuk dengan tenang, kecepatannya sangat cepat. Ini sebenarnya adalah peraturan yang dipadatkan, dan tidak memiliki bentuk yang solid. Setelah dihancurkan, itu hanya akan menjadi pecahan peraturan juga. *CK. Ling Han melemparkan beberapa pandangan lagi pada serangga bersayap itu. Ketika dia menenangkan diri, yang berikutnya dia akan bunuh adalah serangga sialan ini. Dia dipenuhi luka di sekujur tubuh, tetapi akhirnya berhasil menyerang kembali ke barisan. Setetes cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan beredar, dan luka-luka di tubuhnya segera pulih. Namun, racunnya tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, dan masih sulit bagi kekuatan tempurnya untuk kembali ke kondisi primanya. Pulihkan kondisimu dengan cepat. Segera, giliran Anda untuk berganti shift, kata Huo Furong. Semua orang menoleh untuk melihatnya,
menunjukkan sedikit kekaguman. Untuk membunuh komandan musuh di tengah ribuan pasukan. Meskipun itu tidak sesederhana hanya mengambil benda dari sakunya, berapa banyak Raja Sudo Celestial yang bisa mengelola prestasi ini? Ini harus menjadi satu-satunya dan bahkan Huo Furong tidak bisa melakukannya. Itu karena Huo Furong tidak berpengalaman dalam peraturan luar angkasa dan tidak bisa berteleportasi tepat di depan serangga bersayap. Lebih jauh lagi, jika dia menembus peringkat musuh dalam serangga bersayap, mengetahui betapa ganasnya dia, pasti akan mundur terus-menerus. Bagaimana mungkin itu hanya patuh menunggu kematian? Adapun yang lain, mungkin sama sekali tidak ada kemungkinan mereka bisa membunuhnya. Mereka akan hancur berkeping-keping di tengah jalan. Ling Han menjatuhkan diri ke tanah dan menelan beberapa pil alkimia berturut-turut. Di satu sisi, itu untuk menekan racun di tubuhnya sebanyak mungkin, dan di sisi lain, kekuatan sumbernya juga telah sangat kelelahan. Ji Wuming dan yang lainnya semakin tegang. Terutama, itu karena ketiga serangga bersayap ini sangat menakutkan karena mereka kadang-kadang meluncurkan tembakan diam-diam. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu dari mereka telah dibunuh oleh Ling Han, tekanan pada kelompok itu pasti akan lebih besar. Mengalihkan, Huo Furong berteriak keras. Tim pertama yang terdiri dari 5 orang maju bersama, beralih dengan Ji Wuming, Permaisuri, dan yang lainnya. Banjir serangga masih seperti sebelumnya, gelombang demi gelombang menyerbu ke arah mereka tanpa henti. Sekarang Ling Han telah berganti shift, secara alami tidak mungkin dia memiliki lebih banyak energi berlebih untuk membunuh serangga bersayap, yang memungkinkan ketiga serangga bersayap itu menjadi lebih bebas dalam serangan mereka. Untungnya, setelah kematian serangga bersayap, mereka memiliki sedikit kewaspadaan. Jika tidak, serangan mereka akan lebih tanpa pamrih. Berjuang, bertarung, darah serangga menyembur kemana-mana. Mereka semua menjadi mati rasa. Satu-satunya pikiran yang tersisa di benak mereka adalah pertempuran. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Ji Wuming dan yang lainnya sedikit banyak telah pulih, dan beralih kembali dengan mereka, memulai sebuah siklus. Saat Ling Han beristirahat, dia menyapu ketiga serangga bersayap itu. Ketiga serangga sialan ini pasti harus disingkirkan, atau situasi mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Dia menoleransi mereka untuk waktu yang sangat lama, dan kemudian tiba-tiba mengaktifkan teleportasi luar angkasa, muncul di sebelah serangga bersayap. Dia melemparkan pukulan, kuat dan berat. Dia akan langsung membunuh serangga sialan ini. Tapi kali ini, semua serangga ini sudah siap. Dia baru saja muncul ketika 13 serangga berkaki banyak melepaskan gelombang suara, yang berubah menjadi batu besar yang menabrak Ling Han. Kerusakan hanya sekunder. Motif utama mereka adalah mengirim Ling Han terbang, menyelesaikan krisis yang dialami serangga bersayap. Chapter 2450. Ratu Serangga. Weng, serangkaian gelombang suara menyerang, dan itu sangat menakutkan. Kali ini, semua serangga sudah siap. Saat Ling Han muncul, mereka pasti sudah pindah. Jika Ling Han tidak menangkisnya, dia hanya akan dikirim terbang oleh gelombang suara. Jika dia bergerak dalam pertahanan, kecepatannya pasti akan terhambat, memberikan kesempatan bagi serangga bersayap untuk melarikan diri. Mereka telah menjadi lebih pintar. Ling Han tercengang. Dia telah mencoba untuk berkomunikasi dengan serangga ini sebelumnya, tetapi hanya menemukan kekacauan di ujung yang lain. Mereka benar-benar tanpa kecerdasan. Sekarang mereka benar-benar tahu cara menyerang untuk mengeluarkan rekan mereka dari krisis. Bagaimana kecerdasan mereka bisa tumbuh begitu banyak dalam waktu beberapa hari yang singkat? Ling Han tidak percaya ini. Seharusnya ada serangga yang benar-benar memiliki kecerdasan yang berkomunikasi di antara mereka, mengumpulkan tumpukan pasir yang tersebar ini menjadi satu tubuh. Untuk mengalahkan musuh, kepala suku harus ditangkap terlebih dahulu. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Jika Raja Serangga bisa dibunuh, maka lautan serangga ini mungkin akan runtuh. Tetapi dengan begitu banyak serangga, di mana dia bisa menemukan satu jenis serangga? Lebih jauh lagi,
Karena Raja Serangga memiliki kecerdasan, ia pasti akan menyembunyikan dirinya. Bagaimana bisa begitu mudah ditemukan? Weng, weng, weng. Gelombang suara sudah mendekat. Ling Han mengesampingkan pikiran di benaknya. Dia pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jika tidak, ketika serangga berhasil mengatasi serangan mendadaknya, peluang keberhasilannya akan lebih rendah setelahnya. Dia bergerak, dan cahaya waktu yang tak terbatas menyebar. Gelombang serangan tiba-tiba berhenti, seolah-olah waktu telah berhenti. Ling Han langsung menerobos. Kuang, gelombang suara hancur, berubah menjadi pecahan padat yang jatuh, seolah-olah kristal telah hancur. Siu, sosok Ling Han membumbung tinggi di atas mereka. Serangga bersayap itu juga telah terpengaruh oleh aliran waktu, kecepatannya menjadi sangat lambat. Itu baru saja membuka mulutnya ke arah Ling Han. Panah licik yang sudah siap untuk dilepaskan, memancarkan kilau gelap yang menakutkan. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, mengirimkan pukulan yang menghantam tenggorokan serangga bersayap itu. Terlihat, ujung panah menembus tepat di belakang leher serangga itu, tetapi segera hancur. Itu dibentuk oleh peraturan, dan sekarang setelah serangga bersayap itu mati, secara alami tidak bisa lagi mempertahankan bentuk panah yang telah dibentuk oleh peraturan. Serangan Ling Han telah berhasil, dan dia segera mundur. Dia merasa seperti dia benar-benar dihabiskan. Sebelumnya, dia telah menyalurkan peraturan waktu dengan energi penuhnya, praktis menghabiskan dirinya sepenuhnya. Jika bukan karena seni tubuhnya sangat menakutkan, dia pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Dia jelas baru saja meningkatkan kekuatan aliran waktu sebesar 20% menjadi 30%, namun kekuatan sumber yang dia keluarkan telah meningkat bertenton. Rasio kualitas harga ini sangat rendah. Tetapi baik atau buruk, dia telah berhasil, yang sangat menyenangkan Ling Han. Seperti dewa perang, dia menyerang kembali ke barisannya sendiri. Dengan dia membunuh 2 serangga bersayap berturut-turut, bahkan serangga itu sepertinya mendapatkan rasa takut. Namun, ini hanya membuat serangan balik mereka menjadi lebih mengamuk saat mereka mengalir ke Ling Han seperti gelombang tsunami. Ling Han telah terluka, tetapi dia tidak menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Itu harus digunakan pada saat yang paling penting. Tidak ada serangga yang bisa menghentikannya. Ketika Ling Han menerobos kembali ke timnya sendiri, seluruh tubuhnya bermandikan darah hijau, yang mengeluarkan bau busuk yang sangat mengerikan. Huo Furong menekan telapak tangan, api hijau berkedip, dengan cepat menguapkan darah itu, tetapi sepotong zat keabu-abuan keluar. Baunya akan membuat siapapun pusing karena mereka akan merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Ling Han menjatuhkan diri, dan buru-buru mulai memulihkan diri. Bahkan Huo Furong mengangguk, dan berkata, "Nanti, kamu bisa beristirahat lebih lama. Aku akan mengambil alih pekerjaan yang seharusnya menjadi milikmu." Ling Han telah membunuh 2 serangga bersayap, sangat meringankan tekanan pada tim. Jasa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Ling Han juga tidak pendiam. Meskipun dia masih memiliki stamina yang tak ada habisnya, siapa yang tahu monster seperti apa yang akan muncul dari sarang serangga, itu masih lebih baik untuk berhati-hati dan menjaga kekuatannya pada tingkat tinggi. Secara alami, tidak ada yang menyatakan ketidaksetujuan dengan pengaturan Huo Furong. Ancaman serangga bersayap adalah sesuatu yang mereka semua lihat. Selain itu, Ling Han juga telah membunuh serangga berkaki banyak dan serangga bertanduk yang tak terhitung jumlahnya. 2 serangga bersayap yang tersisa sama-sama menunjukkan sedikit ketakutan. Mereka tampaknya masih memiliki naluri bertahan hidup, dan lebih menghargai hidup mereka. Mereka berdua mengepakkan sayapnya, dan mundur ke belakang garis. Mereka menyerang hanya ketika mereka telah mencapai lokasi yang lebih jauh. Dengan cara ini, ancaman yang mereka ajukan menjadi jauh lebih kecil. Semua orang berpegangan dengan kuat, tetapi sepertinya tidak ada akhir dari lautan serangga. Tidak peduli berapa banyak darah yang terkumpul di tanah dari serangga yang mereka bunuh, mereka masih tidak ada habisnya. Ini bukan cara yang baik. Ekspresi semua orang berubah. Mereka masih bisa bertahan, tetapi situasinya menjadi lebih buruk. Itu karena semakin banyak racun yang terkumpul di tubuh mereka. Efek pada kecakapan pertempuran mereka juga menjadi lebih besar. Tunggu,
Tangan Jia Lan membentuk tanda aneh. Siu, bayangan tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan melayang ke kedalaman gua serangga. Itu terlihat, tetapi tidak benar-benar padat. Banyak sekali serangga yang jelas menyerangnya, namun sepertinya itu tidak ada. Keterampilan bayangan surgawi, Huo Furong mengangguk. Ini adalah teknik terbaik untuk mengintai musuh. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Itu memiliki bentuk tetapi tidak padat, seperti bayangan doppelganger yang telah membentuk langit dan bumi. Setelah beberapa saat, sosok Jia Lan bergetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ada ratu serangga yang bertelur tanpa henti, sangat cepat sehingga tidak lebih lambat dari kita membunuh mereka. Semua orang tercengang. Tidak heran serangga ini tidak dapat dibunuh sepenuhnya, tidak peduli seberapa keras kelompok itu membunuh mereka. Itu karena ada ratu serangga yang bertelur dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan kata lain, tidak mungkin kita bisa membunuh semua serangga ini sepenuhnya, kata Ji Wuming muram. Hanya ada satu solusi, Huo Furong melanjutkan. Ling Han mengangguk, kita harus membunuh ratu serangga. Tapi seberapa sulitkah membunuh ratu serangga? Mereka harus melawan arus, menyerang tepat ke arah ratu serangga itu, dan hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk bergerak. Itu adalah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah dengan beberapa kata. Tetapi untuk benar-benar melakukannya, semua orang melihat serangga yang membanjiri mereka dari segala arah seperti air laut, dan merasakan ketidakberdayaan muncul di hati mereka. Ini terlalu sulit. Ini satu-satunya jalan keluar kita harus melakukannya, tetapi mereka semua adalah bintang raja, dan memiliki tekad yang tidak dapat ditandingi. Segera, mereka menguatkan tekad mereka. Mereka tidak lagi memilih strategi setengah anggota mereka beristirahat sementara setengah lainnya tetap bertahan. Sebaliknya, mereka pindah sekaligus melawan arus lautan serangga. Ini benar-benar terlalu sulit. Lautan serangga tidak ada habisnya. Setiap langkah ke depan membutuhkan pertempuran berdarah, menghabiskan energi yang luar biasa. Pada saat ini, siapa lagi yang berani menahan sesuatu? Mereka semua menggunakan gerakan yang kuat. Cahaya surgawi bersinar menyilaukan saat mereka dengan paksa meningkatkan diri mereka ke kecakapan pertempuran tingkat raja surgawi. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi tak tertandingi. Peng, 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 seolah-olah mereka adalah tombak yang tak terkalahkan, menembus ombak dan terus maju sambil menyerbu ke bagian terdalam gua serangga. Sementara itu, Ling Han menimbang bintang asal langit dan bumi di tangannya. Mereka selalu menjadi senjata untuk digunakan sebagai taktik intimidasi. Dari kelihatannya, hari ini adalah hari di mana mereka akhirnya akan menunjukkan kekuatan mereka. Mereka menyerbu sekali lagi ke dalam gua serangga. Seketika, ruang diperbesar lipatan yang tak terhitung jumlahnya, dengan serangan bergegas ke arah mereka dari segala arah. Di mana ratu serangga? Semua orang bertanya. Tempat ini diselimuti kegelapan, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat jauh. Jia Lan menunjuk ke puncak gunung di depan mereka. Di mana tepatnya? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka juga dapat menebak bahwa ratu serangga ada di gunung, tetapi mereka perlu mengetahui posisi yang lebih tepat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membunuhnya? Ekspresi Jia Lan sedikit terkejut. Dia masih menunjuk ke gunung, dan berkata, itu adalah ratu serangga. Semua orang goyah pada awalnya, kemudian kesadaran muncul pada mereka, dan mereka semua menarik napas dengan tajam. Gunung yang mereka lihat sebenarnya bukan gunung sungguhan, melainkan ratu serangga itu sendiri. Tidak heran kecepatan bertelurnya benar-benar mampu mengejar kecepatan mereka membunuh serangga. Itu seukuran gunung, jadi pasti sangat subur. Bagaimana mereka bisa membunuh monster sebesar itu? Di mana titik vitalnya? Bersambung ke chapter 2451. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.